Episode 50 Rahasia Transformasi Perak. Suara udara yang memotong menyatu, saat langit dipenuhi dengan aura cahaya hijau lebat rumput yang mempesona, keinginan untuk membunuh sangat kuat. Semburan cahaya melintas di depan Tang Tian, dengan Little Fool muncul di atas kepalanya, membuka payung bintang, berputar dan berputar, semua figur geras segera diserap ke dalam payung. Langit yang dipenuhi gambar hijau rumput tersapu bersih. Tang Tian menjadi gembira, siapa bilang Little Fool kami tidak kuat. Tepat pada saat itu, dengusan tiba-tiba keluar dari tidak jauh, memikirkan melarikan diri. Segera setelah dia berbicara, suara ledakan keluar, dan aura cahaya yang menyilaukan seterang matahari berkembang dari halaman barat, riak energi yang menakutkan menyapu semuanya seperti badai. Santo. Selain dirinya sendiri, sebenarnya ada orang lain yang menyelinap masuk, dan itu adalah orang suci lainnya. Tepat pada saat itu, riak yang tak terbayangkan melayang keluar dari halaman utama, menyebabkan pikiran Tang Tian menggigil. Seolah-olah dia sedang menatap sesuatu, perasaan yang menyebabkan seluruh tubuhnya tegang, membuatnya benar-benar beku. Itu adalah riak aneh, terbang dengan sangat cepat, jika bukan karena Tang Tian yang sangat tajam, dia akan berpikir bahwa itu adalah perasaan yang salah padanya. Tapi dia tahu itu tidak salah sama sekali. Pembentukan Groundsmaster dibangun di atas gunung, dan bagian terdalamnya adalah gunung. Melihat perkembangan itu, Tang Tian tahu bahwa rencananya rusak. Seperti yang diharapkan, peringatan keras yang datang dari kota dingin kuno terdengar ke segala arah, menyebabkan selubung cahaya perlahan-lahan bangkit, yang mewakili penghalang energi pertahanan kota dingin kuno. Kabar buruk. Jika dia tidak kehabisan saat ini, dia harus berjuang keluar. Ketika dia memikirkan hal itu, si kecil bodoh tiba-tiba meraih pakaiannya, memutar bintang payung, whoosh, Tang Tian hanya merasakan energi aneh yang dipancarkan dari lehernya, dan kemudian matanya menjadi berbeda, ketika dia melonjak seperti panah api langsung ke langit. Ini. Tang Tian tercengang, si bodoh. Mereka terbang semakin tinggi, dan dalam sekejap mata, si bodoh kecil telah membawa Tang Tian melewati awan. Melompat keluar dari awan, mereka disambut ke dunia lain. Cahaya bulan yang dingin bersinar di lautan awan cerah, lautan awan yang tak berujung dan tak berbatas, dan bulan terang besar yang menggantung tinggi di cakrawala, dengan ketenangan dan ketiadaan udara di atas lapisan awan, itu adalah pemandangan yang indah. Tang Tian terpikat oleh pemandangan yang indah, dan pada saat itu, dia benar-benar lupa berbicara. Bing melayang keluar dan memuji, si bodoh sangat kuat. Pemandangan indah ini, terakhir kali aku melihat ini, oh, sudah berapa lama, 10.000 tahun yang lalu. Petik 2. Tang Tian akhirnya tersadar, wajahnya menjadi pucat, begitu tinggi. Dia telah mempelajari teknik tubuh ringan di masa lalu, dan terbang ke langit, duduk di gerbong, dan perasaan memandang dari langit sangat menyenangkan. Tapi, Tang Tian menelan ludahnya, dia saat ini berada di ketinggian yang sangat tinggi, dan sepertinya benar-benar sedikit terlalu tinggi. Kita akan jatuh. Pikiran Tang Tian mulai membayangkan diubah menjadi daging tumbuk, entah bagaimana menyebabkannya merasa sakit. Tiba-tiba, wajah Bing berubah, dan dia berteriak, cepat pergi, orang tua itu mengejar. Dia bergegas kembali ke tubuh Tang Tian, Little Fool memutar gagang payung, dan seperti ikan lincah, itu membentuk busur di langit, terbang ke lautan awan. Tang Tian segera berbedazel, karena dia tiba-tiba jatuh ke kabut putih. Sesosok bergegas keluar dari lautan awan, itu adalah Li Ruo, matanya menyapu dengan cepat seperti kilat. Dia seperti ikan, dengan cepat melayang di atas awan dan memeriksa sekeliling untuk sementara waktu, melihat bahwa dia tidak dapat memperoleh apa-apa darinya, dia menyelam ke lautan awan dan kembali ke kota. Ketika Tang Tian kembali ke kamp pelatihan, itu sudah dalam keriuhan, semua orang terbangun oleh suara ledakan, dan semua merangkak, melihat penghalang energi yang didirikan, mereka semua berdiskusi. Ding Chen melihatnya, lalu ketegangan di wajahnya menjadi tenang. Dia tidak banyak bertanya, dia tahu ada beberapa hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Tang Tian tidak banyak bicara, dan dengan cepat kembali ke kamarnya. Pertempuran itu sangat mengejutkannya. Dia dulu merasa bahwa orang suci tidak banyak, karena dia telah membunuh beberapa orang suci. Tapi dia baru sadar, untuk bisa melewati itu, jelas merupakan keberuntungan, lawan jelas tidak berharap dia menjadi orang aneh. Untuk lebih langsung, penerbangan suci benar-benar berbeda dari teknik tubuh ringan seorang seniman bela diri. Teknik tubuh ringan adalah proses menaikkan ki dan melepaskan ki, mampu mendorong seniman bela diri ke depan, ketika kekuatan habis, itu akan berubah menjadi geser. Dan pelarian seorang suci benar-benar terbang, mampu menembus ketinggian awan, kecepatannya menakjubkan, dan sangat gesit seperti ikan. Hanya berdasarkan fakta itu, seorang suci dapat berlari lebih cepat dari seorang seniman bela diri. Dan itu adalah orang suci biasa, orang-orang suci yang dianugerahkan melalui teknik tubuh ringan, bahkan lebih mengerikan. Jika dia tidak memiliki Little Fool, ketika lawan telah memukulnya, dia akan segera tidak tahu bagaimana cara menghindar. Dan, bagaimana dia bisa menggunakan Little Fool. Penampilan Little Fool mengejutkan Tang Tian, itu benar-benar menakjubkan, tetapi dia hanya bisa mengandalkan Little Fool untuk tiba-tiba meledak setiap kali. Roh bentuk juga merupakan jenis domain roh, dan pasti akan ada metode untuk menggunakannya.
Suasana di kota dingin kuno sangat tegang, seolah-olah mereka sedang menunggu serangan dari musuh besar. The Groundsmaster Establishment cerah seperti siang hari, keamanan ketat. Fu Zhongshan dan beberapa lainnya berada di dalam aula besar, mereka semua mendengarkan penjelasan Rin Jiang yang tentang pertempuran. Murid sedang bermeditasi, ketika aku tiba-tiba merasakan seseorang menerobos ke padang rumput. Murid sangat terkejut, sebelum orang itu memasuki padang rumput, murid itu tidak merasakan penyusup sama sekali. Murid bertekad untuk menahan penyusup, dan diaktifkan Impetuous Grace Needle Shadow. Murid berpikir itu stabil, dan ketika lingkaran rumput melepaskan Impetuous Grace Needle Shadow. Tapi lawannya pastilah murid suci juga, aku tidak menyangka dia memiliki metode untuk menghilangkan teknikku, dan itu mengejutkanku. Seorang jenderal roh yang memegang payung tiba-tiba muncul di atas kepalanya juga. Jenderal roh ini terlihat seperti bayi berusia 3-4 tahun, dan bintang-bintang di payung melayang keluar. Setelah memutar payung, semua jarum rumput aku benar-benar terserap, menyebabkan aku kehilangan kontak. Dan pada saat itu ada ledakan, lawan sepertinya menyadari bahwa dia telah gagal, dan menggunakan arwah jenderal untuk menerbangkannya ke udara. Petik 2. Wajah Fu Zhongshan menjadi lebih gelap, dan tiba-tiba bertanya, kamu bilang jenderal roh itu menerbangkannya ke udara? Iya. Jiang yang mengungkapkan pandangan mengingat, jenderal roh itu tiba-tiba meraih lehernya, memutar payung, dan melayang ke udara, dan murid ini tidak dapat mengejar ketinggalan. Li Ruo berkata dengan suara rendah, ketika aku bereaksi, dia pergi tanpa jejak. Dari kelihatannya, orang itu seharusnya bukan orang suci, dan roh jenderal adalah yang aneh. Seorang anak menggunakan payung. Kakak senior, apakah kamu ingat ada seniman bela diri yang kuat yang memiliki itu? Petik 2. Fu Zhongshan menggelengkan kepalanya, aku tidak pernah mendengar itu sebelumnya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, yang aku lawan, adalah Santa Meridian Darah, dan dia seharusnya menderita beberapa luka ringan. Orang suci Blood Meridian. Wajah Li Ruo berubah, Onyx Soul. Dua kata itu menyebabkan setiap orang di aula memiliki perubahan ekspresi. Bagi mereka, itu tidak diragukan lagi adalah skenario terburuk. Kekuatan Onyx Soul tidak terduga, dan ketika mereka mengarahkan pandangan mereka pada sesuatu, mereka tak terbendung. Sepertinya seseorang sudah melihat tindakan kita. Fu Zhongshan berkata, karena mereka telah masuk dan menyelidiki, kita telah terekspos. Apa yang kita lakukan sekarang? Li Ruo bertanya. Mata Fu Zhongshan menoleh ke arah putrinya Fu Zihong yang duduk dengan tenang di samping. Honger, kamu memiliki lebih banyak ide, beritahu kami pendapat kamu. Fu Zihong lembut dan halus, gadis yang tenang dan penuh gaya, penampilannya cantik, dia berkata, jika Onyx Soul ingin memotong, maka situasi kita tidak baik. Jika itu masalahnya, anak perempuan memiliki ide, kita dapat menjual kepada semua orang di depan umum. Petik 2. Jual di depan umum. Fu Zhongshan mengerutkan kening. Iya, Fu Zihong melanjutkan, dari penampilannya, kita tidak bisa menghindari horah yang keluar darinya. Mengapa tidak hanya mengambil posisi ingin menjual dengan harga bagus, dan menarik lebih banyak pembeli untuk masuk? Petik 2. Li Ruo tercerahkan, makna Hong adalah membuat mereka saling bersaing. Tidak. Fu Zihong menggelengkan kepalanya, kami berusaha menunda waktu, dan hanya dengan bertahan kali ini kami bisa berhasil. Jadi kita perlu menyiarkan sejauh mungkin, dan menarik lebih banyak perhatian, sehingga semakin banyak pembeli, setidaknya Onyx Soul akan ditahan. Kami dapat memikirkan beberapa cara untuk menunda, misalnya kami tidak kekurangan untuk berjaga-jaga, dan lawan harus menyediakan sesuatu yang dapat menggerakkan kami. Petik 2. Fu Zhongshan dan Li Ruo saling memandang, menganggukkan kepala bersamaan. Baik, itu yang akan kita lakukan. Fu Zhongshan memukul meja saat dia sampai pada kesimpulan. Ketika semua orang bubar, hanya Fu Zhongshan dan Li Ruo yang tersisa, keduanya diam. Setelah beberapa lama, Fu Zhongshan berbicara, ayo pergi, kita akan pergi menemui guru. Langkah-langkah batu es dingin, menuntun mereka turun lebih dalam dan lebih dalam, riak tak terlukiskan membanjiri lorong. Meskipun mereka berdua adalah orang suci, tetapi mereka masih menggigil tak terkendali. Kedua lelaki itu berjalan melewati lorong panjang selama lebih dari 1 menit sebelum mencapai akhir. Sebuah ruangan batu raksasa muncul di depan mereka. Di dalam ruang batu, ki dingin bocor. Keempat dinding ditutupi dengan lapisan es yang padat, kepadatan gelombang dingin sangat mencengangkan. Seorang lelaki tua yang lemah duduk bersila dalam meditasi, wajahnya ditutupi keriput, penampilannya tenang. Kamu berdua datang. Suara lembut dan hangat terdengar, lelaki tua itu membuka matanya. Menguasai. Fu Zhongshan dan Li Ruo berteriak serempak, ini adalah tuan mereka, Chang Yang Yu. Kamu telah bekerja keras. Chang Yang Yu berkata dengan hangat, aku sudah tahu semua yang terjadi di luar. Jangan terlalu khawatir, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Saran Hong baik, cukup ikuti saja. Petik 2. Tuan, berapa lama lagi yang kira-kira kamu butuhkan? Kami para murid tidak bisa menahannya lebih lama. Li Ruo bertanya dengan hormat. Chang Yang Yu mengulurkan tangannya, sebuah harta muncul di tangannya, berwarna putih salju dengan 6 ekstensi, di ujung setiap ekstensi bergerak bola mata. Itu adalah Sextans Eye yang populer.
Harta yang belum pernah terdengar sebelumnya, hanyalah harta bintang perak. Mata Sextans saat ini berwarna emas 80%, dan hanya bagian tengahnya yang masih perak. Sextans Eye terus berputar di udara, itu seperti kepingan salju, 6 bola mata melepaskan set aura cahaya yang berbeda, dengan tekanan yang tak terkatakan keluar darinya tiba-tiba mengisi seluruh ruang batu, menyebabkan Fu Zhongshan dan Li Ruo tegang, seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. 1 bulan lagi. Chang Yang Yu berkata dengan hangat, aku hanya perlu 1 bulan lagi, dan Sextans Eye bisa menjadi harta emas. Li Ruo ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati, Tuan, apakah rumor yang beredar di pasar benar? Chang Yang Yu menghela nafas dengan lembut, matanya menjadi redup, kalian semua memandang rendah. Tanpa sadar, bertahun-tahun telah berlalu. Ada beberapa hal yang sulit bagi kamu semua untuk mengerti. Petik 2. Fu Zhongshan dan Li Ruo tertegun, kalimat Chang Yang Yu dari, kalian semua memandang rendah, menyebabkan mereka saling memandang tanpa sadar. Mungkinkah, bahwa itu bahkan lebih kuat dari apa yang dikatakan pasar? Keduanya bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Tang Tian tahu bahwa setelah pergerakan besar dari malam sebelumnya, tidak cocok baginya untuk melakukan apapun selama beberapa hari ke depan. Segera, informasi Bell menyebabkannya membuat keputusan. Sextans Eye benar-benar berada di Ancient Cold City. Dan ada beberapa informasi mengenai mata Sextans yang muncul. Dikatakan bahwa Sextans Eye memegang deposit harta karun raksasa, tempat harta yang tak terhitung jumlahnya disimpan di dalamnya, dan yang paling penting, ada hukum roh yang terkandung di dalamnya. Secara teoritis, jika ada hal-hal yang bisa sangat menarik orang-orang kudus, maka hukum roh pasti akan menjadi salah satu dari mereka. Yang disebut hukum roh, adalah catatan-catatan dan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh orang-orang suci mengenai pencerahan mereka, di mana di dalamnya ada pencerahan dan pemahaman orang suci mengenai hukum. Tidak ada orang suci yang memiliki kualifikasi untuk menulis hukum roh, dan hanya orang suci emas yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya, yang menyatakan bahwa pencerahan dan pemahaman mereka tentang domain roh sudah relatif selesai, dan menyentuh fondasi sejati dari domain roh. Itu tidak dapat dikuantifikasi atau didefinisikan, pada seberapa banyak hukum roh dapat membantu orang suci. Setelah dianugerahkan sebagai orang suci, setiap langkah untuk meningkat sangatlah sulit, dan tingkat kesulitan orang suci adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh seniman bela diri di bawah ini. Setiap orang suci dilahirkan dari membunuh dan bertarung dengan banyak orang, bakat, ketekunan dan penerapan ki, tidak ada yang bisa hilang. Mereka semua adalah naga di antara orang-orang, dan para jenius di antara para jenius. Persaingan antara semua seniman bela diri yang kuat ini yang berdiri di puncak, sangat kejam dan putus asa. Setiap jengkal dedikasi untuk meningkatkan ranah roh sangat sulit dicapai. Domain roh dengan sistem lengkap. Bagi seorang suci sehubungan dengan pencerahan, itu akan sama dengan membuka jendela lain baginya. Selanjutnya, kamu dapat langsung belajar dan menggabungkan jalur Dao dari hukum roh, karena jalur Dao sudah terbukti berhasil. Masalah tentang Sextans Eye adalah sesuatu yang tidak diturunkan di antara para seniman bela diri, dan hanya menyebar di antara para suci. Bahkan beberapa orang suci dari konstelasi besar Ursa tahu tentang itu. Bell juga merupakan perwakilan umum dari konstelasi utama Ursa yang menuju ke kota dingin kuno, bersama dengan beberapa perwakilan lainnya dari berbagai pusat kekuatan, bersama dengan orang-orang suci, yang menuju ke arah yang sama. Ancient Cold City langsung memiliki gelombang orang luar, dan seolah-olah penjaga kota dingin kuno menghadapi sekelompok besar musuh, tidak ada yang tahu jika ada orang tua yang terbang bisa menjadi orang suci yang bisa memusnahkan mereka dengan jari. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dalam hidup mereka, akan ada suatu hari di mana mereka akan dapat melihat begitu banyak orang suci. Mereka gemetar di dalam hati mereka, tiba-tiba muncul begitu banyak orang suci. Satu-satunya hal yang menghibur mereka adalah pertahanan kota dingin kuno. Chang Yang Yu tampaknya telah mengantisipasi situasi, dan di lokasi di mana kota dingin kuno berada, itu adalah tempat yang kebetulan dengan gelombang dingin paling padat. Dan menggunakan kembali keuntungan luar biasa dari batu es gelombang dingin, mereka perlahan-lahan menarik gelombang dingin ke tanah di bawahnya, dan setelah waktu yang lama, kepadatan gelombang dingin di dalam tembok kota berada pada kepadatan yang menakjubkan, kemampuan perlindungan mereka sangat mencengangkan. Badai ombak dingin baru-baru ini, telah menghancurkan banyak dinding bagian dalam kota, tetapi dinding bata es di kota luar tidak terluka. Selain itu, kota dingin kuno mengatur 12 harta, salah satunya bahkan merupakan harta suci. Sextans Constellation Saint Treasure, Heaven Sextant, yang ada di kota. Chang Yang Fighting Grounds telah mengendalikan konstelasi Sextans selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah bocor bahwa harta suci ada di tangan mereka sebelumnya. Ini juga memungkinkan pertahanan kota dingin kuno untuk mencapai tingkat yang sangat tinggi. Orang-orang suci sangat peka terhadap energi, sehingga bagi mereka, kota dingin kuno terlihat sangat berbeda daripada di mata para seniman bela diri biasa, karena kepadatan energinya sangat mengerikan. Kota ini, tidak dibuat dalam satu hari, Chang Yang Yu benar-benar telah memeras otaknya dan secara sistematis merencanakan ini sejak lama. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih, ekspresinya keras, mengenakan jubah tua kelompok bela diri terhormat, auranya anggun.
Identitasnya dipuja, dia adalah yang terhormat martial group tetua klan Rongbo, di mana para tetua klan memegang otoritas tinggi dalam kelompok, jadi baginya untuk secara pribadi berpartisipasi, dapat dikatakan bahwa mereka menunjukkan keseriusan dalam keparahan masalah tersebut. Di sisinya, Ye Zhaoge bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, matanya terpaku pada energi yang berputar di sekitar Ancient Cold City, niat bertarung melintas melewati matanya. Saint Martial Group Saint lain yang terhormat juga berbicara, dari kelihatannya, ambisi Chang Yang Yu tidaklah kecil. Dengan 3 orang suci sebagai murid, Sextant Sai adalah alat tawar-menawar yang baik, untuk digunakan untuk perdagangan, ia pasti dapat berdagang untuk banyak dukungan, cukup baginya untuk menjadi sukses dalam usahanya. Petik 2. Rongbo tiba-tiba bertanya, apakah kalian mencari tahu tentang Chang Yang Yu? Tidak. Bawahannya terdengar malu, kami telah menyelidiki semua informasi tentang konstelasi Sextans, tetapi tidak ada yang berbicara tentang Chang Yang Yu. Dan kami tidak menemukan apakah Chang Yang Yu punya teman. Ketiga muridnya semuanya yatim piatu. Dia menemukan mereka setelah membangun tempat pertempurannya. Petik 2. Rongbo, dan bertanya, lalu bagaimana dengan keberadaannya beberapa tahun terakhir? Dia tidak pernah meninggalkan konstelasi Sextans. Bawahan itu bahkan lebih malu, pertemuan intelijen kelompok bela diri terhormat sangat kuat, tetapi dia tidak berharap bahwa mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Sepertinya dia bukan karakter yang sederhana. Rongbo berseru. Ye Zhaoge tiba-tiba bertanya, klan tetua, apakah mata Sextans benar-benar memiliki setoran harta? Mendengar itu, Rongbo tertawa, Zhaoge, kamu juga tersentuh olehnya. Rumor ini kemungkinan besar nyata, kami telah menyelidikinya sebelumnya, Sextant Sai tiba-tiba menghilang 20 tahun yang lalu, dan mendarat di tangan orang misterius. Alasan mengapa kami memata-matai dia saat itu, adalah karena dia memiliki koneksi dengan beberapa setoran harta karun. Dia merebut mata Sextans dan menghilang. Kami penasaran, mengapa Sextant Sai? Setelah itu, tetua klan meneliti dan menyadari, Sextant Sai memiliki fungsi yang sangat rahasia dan sangat unik. Petik 2. Fungsi apa itu? Ye Zhaoge bertanya. Sextant Sai dapat mengunci arah. Ekspresi Rongbo menjadi galak, jalan bintang langit berubah setiap saat, dan bahkan pintu bintang pun akan berubah, sehingga banyak simpanan harta yang disegel tidak dapat ditemukan, karena catatan masa lalu, akan dipindahkan pada waktunya. Dan Sextant Sai dapat mengunci arah, jadi terlepas dari perubahan waktu, ia dapat secara akurat menunjukkan lokasi tahun itu, di mana sekarang ini. Petik 2. Ye Zhaoge tersentuh, ini benar-benar memiliki penggunaan yang pintar. Iya. Rongbo tertawa, jika bukan karena orang yang meninggalkan petunjuk, kita tidak akan pernah tertarik pada Sextant Sai, dan tidak akan pernah berpikir bahwa, Sextant Sai yang tampak normal ini akan benar-benar memiliki kegunaan yang baik. Itu juga normal, karena banyak harta yang ortodoks, walaupun levelnya tidak tinggi, tetapi mereka memiliki penggunaan yang sangat ajaib. Tapi, kekuatan waktu sangat kuat, untuk benar-benar memulihkan lokasi yang tepat di masa lalu, ia membutuhkan mata Sextans untuk menjadi harta emas, sehingga arahnya akan muncul. Petik 2. Jadi seperti itu. Ye Zhaoge tercerahkan, tetapi dia masih tidak mengerti, lalu mengapa Chang Yang Yu ingin mempublikasikannya. Mengumumkan, dia terpaksa melakukannya, itu saja. Rongbo berhenti tersenyum, di masa lalu, tidak banyak orang tahu tentang itu, tetapi Onyx Soul pasti punya informasi. Onyx Soul mungkin ingin mengambilnya, dan Chang Yang Yu adalah orang yang telah merencanakan dengan baik, mengapa dia membiarkan Onyx Soul mengambil keuntungan dari mereka. Dia mungkin juga mempublikasikannya, salah satu caranya adalah membagikannya, yang lain adalah menukarnya dengan sumber daya, Chang Yang Yu benar-benar memikirkannya dengan baik. Ye Zhaoge mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhaoge, jangan khawatir. Rongbo berkata dengan lembut, tetuaan mungkin lebih menyukai Jing Hao dan telah menaruh taruhan pada Jing Hao, tetapi di mata aku, kamu jauh lebih kuat darinya. Keluarga kami adalah teman, dan kamu sama dengan keponakan aku. Kamu hanya harus fokus pada pelatihan, dan meninggalkan semua hal lain untuk aku tangani. Petik 2. Iya, Ye Zhaoge membungkuk. Rongbo tertawa, dan melambaikan tangannya, ayo pergi. Ini adalah pertemuan orang suci yang jarang terlihat, untuk dapat menyaksikannya dan mengalaminya dapat dianggap sebagai pengalaman. Karena dia tahu bahwa Sextant Sai berada di kota dingin kuno, Tang Tian tidak perlu khawatir, dia telah menemukan beberapa cara tentang bagaimana melakukan pertempuran bersama Little Fool. Dalam periode waktu ini, itu sangat penting, karena badan energi nol memiliki kelemahan karena tidak dapat terbang, dia tidak diragukan lagi terkena, dan akan terbukti fatal bagi dirinya sendiri. Tang Tian mendominasi salah satu ruang pelatihan. Dia segera belajar bagaimana menangani penerbangan. Dia beruntung bahwa dia adalah Master Rasi Bintang, dan memiliki beberapa bawahan, sangat cepat mereka menemukan beberapa metode pelatihan roh formulir untuk dirujuk oleh Tang Tian. Tapi Tang Tian menyadari, si kecil bodoh sebenarnya sangat berbeda dari roh bentuk dalam materi. Merasakan energi di sekitar tubuhnya kadang-kadang kuat dan lemah, Tang Tian merasa bahwa itu adalah semacam perasaan seperti tenggelam dalam air dan ditarik keluar. Perasaan penerbangan domain roh dan teknik tubuh ringan sangat berbeda, karena penerbangan domain roh secara langsung menggunakan energi untuk bergerak.
Ketika dia melihat bagaimana Little Fool dapat mengendalikan energi, itu sangat bagus dan luar biasa. Tetapi ketika manusia dan roh terbentuk sebagai satu, banyak kesalahan akan terjadi, itu benar-benar pemandangan yang tragis. Tiba-tiba, energi yang berputar di sekitar tubuhnya dengan cepat meningkat, Tang Tian merasa itu pertanda buruk, dan segera berteriak, "Stop, berhenti, hentikan." Tubuhnya dengan cepat dinaikkan lebih tinggi dan lebih tinggi, dari setengah 1,5 meter, dengan cepat menjadi 6 meter, 9 meter. Wajah Tang Tian menjadi putih, energi di sekitarnya dengan cepat menjadi tidak terkendali, tidak bagus. Tang Tian yang berada di udara tiba-tiba naik dengan cepat, membentuk busur yang indah, terbalik, ia terus meningkat, menyelam dengan sangat cepat, ia dengan keras menabrak tanah. Bang! Suara tubuhnya yang padat menabrak tanah, membentuk tabrakan besar, menyebabkan dia melihat bintang-bintang dan pikirannya menjadi kosong. Tang Tian bergerak-gerak di lantai, anggota badannya meronta-ronta, dan sebelum dia bisa mendapatkan kembali akal sehatnya, energi mulai berputar di sekitar tubuhnya, sekali lagi menyebabkannya melayang. Oh tidak! Tang Tian menutup matanya dengan putus asa, tubuhnya jatuh lagi. Bang! Dengan postur jatuh yang sempurna, dia dengan keras menabrak lantai, dengan kekuatan besar, lantai yang kokoh dan tangguh dihancurkan dengan penyok berbentuk manusia. Bang bang! Bang bang bang! Suara tabrakan terus terdengar, menabrak langit-langit, ke lantai, ke dinding. Tang Tian tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah menjadi pinball di ruangan itu. Little Fool pasti suka bermain. Dia sudah terlalu banyak bermain dengan Yaya. Anak-anak kecil benar-benar harus berhati-hati saat berteman. Jika bukan karena badan energi nolnya sendiri, dia sudah akan berubah menjadi bubur daging, dioleskan ke seluruh ruangan, meskipun dia tidak berubah menjadi bubur daging. Ketika dia melihat bagian dalam ruang pelatihan itu rusak di mana-mana, dengan penyok yang terlihat di tanah, dinding dan langit-langit, segala macam lubang di mana-mana, Tang Tian mulai menangis. Qian Hui, anak muda seperti dewa ini sedang bekerja keras, tahukah kamu? Semua materi adalah kebohongan. Tentang apa itu, bahwa roh wujudku dan aku akan terhubung. Tentang apakah itu, sehingga roh wujud aku dan aku dapat bergabung bersama sebagai manusia dan roh. Tentang apa itu, bahwa roh wujudku dan aku tidak akan pernah meninggalkan dan meninggalkan satu sama lain. Tang Tian telah sepenuhnya menyadari, dari semua imajinasi saat terbang di udara, dari kenikmatan kecepatan dan semangat, dan menikmati kekuatan tabrakan. Ada jenis roh formulir, yang disebut roh bentuk orang lain. Pencerahan yang menyakitkan. Setelah menghabiskan 3 hari penuh, Tang Tian akhirnya belajar terbang, dan biayanya sangat besar. Jika bukan karena fakta bahwa badan energi nol sangat tahan lama dan kuat, Tang Tian curiga bahwa dia tidak akan hidup. Tapi, aku akhirnya belajar terbang. Tang Tian merasa senang, anak muda itu akhirnya bisa melakukan perjalanan di langit. Memikirkan hal itu, dia menjadi sangat bersemangat, dan menunggu sampai langit menjadi gelap sebelum pergi untuk mencobanya. Tidak sulit bagi orang suci untuk terbang, itu seperti selembar kertas tipis yang berada di antara tanah penerbangan dan orang suci. Orang suci itu tidak pernah melihat tanah terbang, dan tanpa bimbingan apapun, orang suci itu akan menggunakan miliknya sendiri. Pengalaman untuk mensimulasikan teknik tubuh ringan dan terbang, dengan mudah memecahkan lapisan kertas tipis. Tapi itu berkat Little Fool, jika bukan karena dia membawa Tang Tian untuk terbang, Tang Tian tidak akan tahu bahwa orang-orang suci dapat terbang seperti itu juga. Membandingkan mayoritas orang suci yang dianggap sebagai pendatang baru ke tingkat orang suci dan orang suci setelah mendapatkan wilayah roh mereka, sungguh memalukan. Tidak ada orang suci di bawah Tang Tian yang tahu cara terbang. Dari itu, siapapun dapat dengan jelas membedakan kesenjangan antara seorang suci dengan warisan dan seorang suci tanpa. Tetapi konstelasi besar Ursa saat ini dapat dianggap sebagai tiran kecil, dengan kekayaannya yang sangat besar, bahkan jika mereka tidak tahu, itu baik-baik saja, tetapi jika mereka mengetahuinya, kekuatan mobilisasi mereka juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Jumlah orang-orang kudus di konstelasi utama Ursa bertambah dari hari ke hari, dan konstelasi utama Ursa mulai membentuk unit suci khusus, mengumpulkan bahan-bahan untuk memenuhi pelatihan para suci. Liang Feng dan yang lainnya semua bersemangat, benar-benar memiliki pendukung besar itu luar biasa, meskipun konstelasi utama Ursa tidak dapat dibandingkan dengan Istana Ekliptik, tapi itu jelas bukan sesuatu yang kecil seperti konstelasi Draco lama. Bahkan Draco Constellation tidak memiliki kekuatan untuk mengumpulkan orang-orang kudus, jadi bagaimana orang suci yang tersebar lainnya dapat melakukannya. Jadi ketika Tang Tian memberi perintah, mereka semua melonjak dengan semangat. Mereka sendiri memiliki metode untuk melakukan sesuatu, tetapi hanya saja mereka tidak memiliki dana untuk melakukannya di masa lalu. Bahkan teknik terbang suci yang paling sederhana pun bisa mencapai 10 miliar koin bintang. 10 miliar koin bintang, bagi banyak rasi bintang kecil adalah angka astronomi dan tak terjangkau, tetapi untuk tingkat suci, itu tidak banyak nilainya. Jadi ketika Tang Tian melihat bahwa hanya dalam beberapa hari, tagihan yang dikeluarkan oleh Sein Unit, wajahnya segera berubah menjadi hijau, 340 miliar.
Han Towel dan Pipa sudah mencoba dan memohon untuk menghentikan pengeluaran pada Sains Unit. Project Big Dipper sudah menjadi jurang maut, dan dengan memberi tentara pengurangan energi transformasi, itu sudah menghabiskan banyak uang. Jika bukan karena Constellation utama Ursa yang memiliki emas Fornax Constellation meludahi binatang buas, mereka tidak akan mampu mempertahankan pengeluaran yang begitu besar, tetapi meskipun begitu, itu masih membuat Han Towel dan Pipa yang memegang kendali menderita tekanan yang sangat besar. Tang Tian setuju untuk Han Towel dan permintaan Pipa tanpa ragu. Orang-orang tua dari unit orang suci, semuanya menikmati kebahagiaan, mereka dapat memiliki panen berlimpah, mereka sangat puas. Tetapi ketika Tang Tian mengetahui tentang panen, dia segera mengerti, 340 miliar itu tidak dihabiskan untuk apa-apa. Di bawah tingkat suci, teknik-teknik dipuji sebagai teknik bela diri, dan setelah mencapai tingkat suci, metode pertempuran akan melalui perubahan kualitatif, dan dipuji sebagai teknik roh. Teknik semangat terbang mungkin terlihat biasa, tetapi ada levelnya, dan teknik semangat terbang harga berbeda, akan ada perbedaan besar dalam hal kecepatan dan mobilitas, dan misalnya, hambatan energi, adalah teknik roh pertahanan yang paling umum digunakan oleh orang-orang suci, tetapi sifat protektif dan kecepatan mengacungkan teknik juga memiliki perbedaan. Jika kita mengatakan, melatih teknik bela diri adalah jalan menuju tercerahkan pada ranah roh, maka teknik roh adalah hasil dari deduksi dan pemahaman hukum. Bagi orang-orang kudus di bawah Tang Tian, ini pasti pesta. Bahkan jika ada beberapa teknik roh yang tidak bisa mereka latih, itu masih akan dapat memberi mereka motivasi. Teknik roh mencakup hukum, dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata tetapi hanya dipahami oleh pengalaman, sehingga produk tersebut dipuji sebagai kartu teknik roh. 340 miliar, tidak dapat meningkatkan orang-orang suci dari Sein Unit dengan tingkat batas yang sama sekali baru, tetapi mampu meningkatkan secara kualitatif, kemampuan bertarung dari seluruh unit Sein. Tentu saja, ada dua pengecualian, yaitu Tang Tian dan Jing Hao. Yang satu memiliki roh bentuk, dan yang lainnya roh pedang, yang jarang terlihat. Jing Hao sedikit lebih baik, dia memiliki rute yang tepat yang diidentifikasi, dan tidak perlu berpikir terlalu banyak dan hanya perlu tekun. Tapi Tang Tian jauh lebih sakit kepala, dia dan Little Fool bisa berkomunikasi, ya, tapi komunikasinya sangat sulit. Hanya ada satu kartu teknik roh yang mencapai tangan Tang Tian, dan satu-satunya kartu yang harganya lebih dari 100 miliar, dan merupakan yang terkenal, Bling. Liang Feng benar-benar seorang bootlicker, ia bertemu dengan Bell dengan melakukan perjalanan khusus sepanjang malam dengan kecepatan tercepat, dan kemudian membawanya. Bling melibatkan menyentuh hukum ruang, harganya tentu saja sangat tinggi, lebih jauh penggunaannya sangat praktis, itu bisa membuat orang suci benar-benar berkedip dalam jarak 500 meter. Itu jelas teknik membunuh yang kuat. Tapi, bagaimana Little Fool menggunakan kartu teknik roh? Tang Tian melihat kartu teknik roh di tangannya, dia cemas, tetapi tiba-tiba berpikir tentang ketika Little Fool memakan kartu teknik roh, dan kemudian dia menyerahkan kartu teknik roh ke Little Fool. Little Fool mengambil kartu teknik roh, dan tanpa ragu, itu masuk ke mulut. Krang-krang. Pipinya mulai membengkak, kemudian menggunakan kekuatan untuk mengunyah, ekspresi Little Fool terfokus, mata hitamnya mulai memunculkan aura ringan. Ketika potongan terakhir ada di mulutnya, si kecil bodoh diam-diam berhenti. Tang Tian berlutut di depan Little Fool dan bertanya dengan penuh semangat, bagaimana? Tiba-tiba, si kecil bodoh menghilang di depannya, itu benar, itu adalah menghilang tiba-tiba, itu tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang, tidak ada gerakan angin, itu benar-benar menghilang. Hampir pada saat yang sama, hembusan angin bertiup di belakang lehernya, menyebabkan rambut di punggung Tang Tian semua berdiri. Berbalik, Little Fool mengambang di belakangnya dengan payungnya. Apakah ini berkedip? Sangat menakutkan. Tang Tian tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih Little Fool, membenturkan Little Fool di tanah, dia memarahi, apa yang kamu banggakan? Brengsek, aku sudah muak denganmu. Melemparkanku berkali-kali, hahaha, akhirnya kamu ada di tanganku, hari ini aku akan membiarkanmu memahami apa itu rasa sakit. Si bodoh kecil yang menyedihkan itu, dihancurkan oleh Tang Tian terbalik, menyebabkannya melihat bintang-bintang, dan wajah aslinya yang semula menjadi lebih sedih dan tertekan, wajahnya bingung. Setelah melepaskan kemarahan, Tang Tian merasa jauh lebih baik, menggaruk dagunya, dia mulai merenung, apa yang akan terjadi jika aku bertemu dengan seorang suci yang dapat berkedip. Oh, memikirkannya, ketika Little Fool menghilang, aku sebenarnya bereaksi sedikit terhadapnya. Fokus Tang Tian goyah, memikirkannya, bagaimana mungkin ada sesuatu yang tak terkalahkan. Teknik bela diri atau teknik roh, pasti akan ada cara untuk mengalahkan mereka. Si kecil bodoh, si kecil bodoh. Tang Tian berteriak, tetapi si bodoh tetap diam di tanah. Tang Tian mengerutkan kening dan berbicara dengan marah, jika kamu tidak bangun aku akan memukulmu lagi. Wosh, Little Fool segera melayang, pemukulan yang diterimanya sebelumnya pasti menunjukkan hasilnya. Kedip 2 kali lagi, Tang Tian berteriak. Wosh, wosh, Little Fool dengan patuh berkedip 2 kali. Jika aku tidak pernah mengatakan berhenti, jangan berhenti. Tang Tian berkata.
Wosh wosh wosh. Tubuh Little Mob muncul di seluruh ruangan, gerakannya sangat cepat, tanpa sedikit pun kecerobohan. Tang Tian fokus pada indranya dan merasakan sekitar, oh, ada reaksi. Ketika Little Fool menghilang, aku akan selalu memiliki jejak reaksi. Reaksi ini berbeda dari riak energi, oh, apakah ini gelombang udara? Iya. Blink tidak bisa sepenuhnya diam dan tidak bergerak, karena itu bergantung pada menghilangnya di udara, dan melalui perubahan ruang untuk terwujud. Selama intuisi aku mencapai tingkat tertentu, aku akan dapat merasakan fluktuasi ruang. Tidak hanya intuisi, tetapi pasti ada beberapa jenis harta, atau mungkin beberapa teknik roh terkait menyelidik akan dapat merasakannya. Kekuatan Blink terletak pada kecepatan. Mencapai 500 meter, itu berarti bahwa, selama musuh berada dalam jarak 500 meter darinya, itu berarti dia telah memasuki ruang serangnya, dan dia bisa dengan santai dan tiba-tiba menyerang. Selain itu, ia dapat melarikan diri dari keadaan apapun, dan sangat berguna untuk melarikan diri. Dan Tang Tian menyadari, si kecil bodoh tidak dapat berkedip 2 kali berturut-turut, harus ada jeda 5 detik. Waktu 5 detik tidak akan berarti banyak secara normal, tetapi dalam pertempuran, itu sudah cukup bagi musuh untuk membunuhmu berkali-kali. Saat Tang Tian merenungkan, si kecil bodoh tiba-tiba berhenti. Kenapa kamu berhenti? Tang Tian melihat, dan tiba-tiba menyadari, tidak ada energi lagi. Tang Tian dengan sangat cepat menyadari masalah lain, yaitu masalah energi. Orang suci lainnya secara alami memiliki energi di dalam tubuh mereka, dan wilayah roh menggunakan energi di dalam tubuh mereka. Tetapi tubuh Little Fool tidak memiliki energi, dan tanpa energi, semua teknik roh akan dianggap tidak berguna. Cara Tang Tian saat ini untuk menyeberangi ini adalah gagasan yang ia temukan di Gua Es terakhir kali, yang menggunakan batu bintang. Tang Tian memiliki banyak batuan bintang, dan sebagai master rasi bintang, bagaimana ia bisa memiliki masalah dengan batuan bintang belaka? Masalahnya adalah, dalam pertempuran yang intens, inti dari pertempuran sering dalam sepersekian detik, dan berapa banyak waktu yang dia miliki, untuk dapat memecahkan batu bintang di tengah pertempuran. Tang Tian menatap Little Fool yang linglung. Tiba-tiba, dia mengeluarkan batu bintang dan memberikannya kepada Little Fool. Little Fool dengan cepat mengambil batu bintang dan mengunyahnya. Melihat itu, Tang Tian terus memberinya makan. Little Fool tidak menolak, dan terus mengunyah dengan kecepatan sangat cepat. Satu demi satu, dalam sekejap mata, Tang Tian telah memberi makan lebih dari 10 batu bintang, tetapi Little Fool tampaknya tidak memiliki niat untuk berhenti. Tang Tian tercengang, bisakah perut bocah itu membawa dunia lain? Tapi Tang Tian juga sangat ingin tahu, si kecil bodoh telah makan begitu banyak batu bintang, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Waktu makan berlangsung selama 1 jam. Si kecil bodoh akhirnya tidak lagi menerima batu bintang dari Tang Tian, menyebabkan Tang Tian segera terbangun. Weng! Mata si bodoh tiba-tiba bersinar dengan aura ringan. Aura cahaya di mata Little Fool sedikit demi sedikit meredup, sepasang mata hitam itu sangat jernih dan penuh dengan kecerdasan. Pada saat berikutnya, wajah halus Little Mob menjadi kaku, lalu tiba-tiba menumbuhkan beberapa ekspresi, seolah-olah dia dulu adalah undang-undang yang menjadi hidup. Little Fool yang awalnya digunakan memiliki kemiripan yang mencolok dengan Tang Tian, fitur wajahnya baik-baik saja, tetapi kurang marah, dan membuat orang berpikir itu adalah arwah umum. Tapi sepasang mata yang penuh energi itu, menyebabkan Little Fool terlihat sangat hidup. Dia mengangkat kepalanya, lalu memandangi payung di tangannya, lalu memandangi telapak tangannya, lalu memandangi baju tang di tubuhnya, lalu menundukkan kepalanya dan menatap kakinya. Tatapannya, kemudian sekali lagi mendarat di Tang Tian yang kaget dengan mulut terbuka lebar, kemarahan menyala di matanya jelas terlihat oleh Tang Tian. Kamu melakukan omong kosong ini. Pertanyaan itu dipenuhi amarah, tetapi suara itu seperti anak kecil yang menangis meminta susu. Tang Tian bahkan lebih terpana. Tubuh Little Fool membeku, ekspresinya menjadi sangat gelap, matanya dipenuhi dengan alarm. Ini suaraku. Dingin, sedingin dan sepening salju, tidak ada satu suara pun. Satu sosok besar dan satu kecil, saling memandang dengan kaget. Mengapa itu menjadi seperti itu? Little Fool bergumam pada dirinya sendiri, tatapannya masih kosong, tetapi suara balita itu, menyebabkan kata-katanya terdengar sangat kekanak-kanakan dan naif, seperti anak kecil yang sangat ingin tahu tentang dunia. Tang Tian tersadar, dia menjadi bersemangat dan berlutut, memanggil dengan kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya, wah, si bodoh, kamu bisa bicara. Sedikit, bodoh, petik 2. Si kecil bodoh tampaknya terbangun dari mimpi buruk, kelopak matanya berkedut, kemarahan melonjak dari dadanya. Tetapi cocok dengan suara balita, itu kelucuan yang tak terkatakan, seperti anak yang marah dalam kemarahan. Dan, aku sebenarnya sejajar dengan orang bodoh ini hanya ketika dia berjongkok. Itu adalah rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan seluruh tubuhnya menggigil, menggertakkan giginya rata-rata, sebuah kata keluar, bajingan. Bing muncul di saat yang tepat, mendengar Little Fool berbicara, matanya bersinar, seolah-olah dia telah menemukan dunia baru, Little Fool dapat berbicara. Dia bergegas maju dan berjongkok, dia menyodok,
mendorong dan menarik si bodoh kecil selama setengah hari, lalu memutarnya, lalu menariknya, sebelum bergumam, memang ada beberapa perubahan padanya. Si bodoh kecil benar-benar terpana, dan lupa untuk membalas. Tiba-tiba, si kecil bodoh yang masih terbengong-bengong merasa celananya menjadi dingin. Ketika tangan jahat mencabut celananya, Bing melirik dan tertawa, bibit kacang kecilnya tidak benar-benar tumbuh banyak. Seolah-olah Little Fool disambar petir, seluruh tubuhnya membeku, pikirannya kosong. Bibit Little. Apakah sebenarnya menjadi? Dia benar-benar tidak menyadari apa yang dibicarakan Bing dan yang lainnya, jika dia bisa mendengar, dia pasti akan menyesal mengapa dia repot-repot mendengarkan mereka. Yaya juga muncul, dan Bing segera berteriak, Yaya, cepat datang dan lihatlah bibit kacang kecil kakak bodohmu. Mata Yaya menyala, whoosh, itu muncul tepat di depan Little Fool, menjulurkan leher untuk melihat, dan kemudian mengungkapkan ekspresi terkejut, kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat sendiri, dan tidak bisa menahan diri dari menggaruk kepalanya. Yaya. Yaya mendorong tubuhnya yang gemuk dan berlari ke Little Fool untuk pamer. Sepertinya bibit kacang kecil Yaya sedikit lebih besar. Bing menggaruk dagunya, menggunakan tampilan profesional saat menilai. Ya, sepertinya begitu. Tang Tian juga memuji, lalu membelai kepala si kecil bodoh. Si bodoh tidak berkecil hati, kamu akan perlahan-lahan tumbuh dewasa. Yaya mengungkapkan ekspresi bahagia, jungkir balik di posisinya. Kalah hati, bibit kacang kecil. Lubang-lubang. Kenapa Little Fool menggigil? Bing terkejut. Dia menggigil barusan, apakah itu karena aku memukulnya terlalu keras tadi? Tang Tian bergumam. Little Fool sangat menggemaskan, mengapa kamu mengalahkannya? Bing balas. Jika aku tidak, menurutmu dia bisa bicara. Pikiran Tang Tian berbeda dari yang lain, dan berkata dengan percaya diri, karena aku memukulnya barusan, aku membuatnya lurus. Jadi begitu, tapi mengapa dia menggigil? Oh, apakah ada tempat lain yang belum diluruskan? Tang Tian bergumam, dan kemudian dengan cepat meraih salah satu kaki Little Fool, dan mulai membanting di tanah dengan mengamuk. Bang bang bang. Yaya menyaksikan dengan ngeri, dan segera menghilang, meskipun mereka tidak akan mati, tetapi itu terlihat sangat menyakitkan. Little Fool belum pulih dari keterkejutan, dan menyadari dunianya berputar, dan kemudian terus menyentuh tanah, terbang, lalu menabrak tanah lagi, menyebabkan debu menghilang, dan keputusasaan membanjiri pikirannya. Apa yang terjadi pada dunia? Lihat, dia tidak menggigil lagi. Tang Tian memamerkan Little Fool dengan bangga. Little Fool sudah pingsan. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Bing memuji dengan sungguh-sungguh, dan kemudian mulai pergi, sebelum berkata, kalian bisa terus bermain. Setelah 3 detik, Little Fool terbangun. Wajahnya suram, saat dia berjuang keluar dari pasir. Sial. Meskipun dia tertidur dalam tubuh yang sama, baginya, si bodoh itu sedikit beruntung, dan sedikit biadab, dan dia adalah pemilik sebenarnya dari tubuh itu. Dia telah hibernasi demi keuntungan mereka, demi pengaturan masa depan mereka, demi tidak membangkitkan perhatian orang-orang yang menakutkan. Dia tidak pernah merasa bahwa si bodoh akan lebih kuat darinya, tetapi dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa si bodoh akan benar-benar mengendalikan tubuh. Dia sangat bodoh, bagaimana dia bisa menjadi lawan aku? Tapi, ketika dia bangun, semua yang terbentang di depannya, menyebabkan dia terpana. Dia tidak percaya, dan apa yang terjadi setelah itu, adalah serangkaian mimpi buruk. Tidak, itu adalah serangkaian mimpi buruk yang semakin menakutkan. Penghinaan total. Yang mulia, cerdas, keren, kuat, dan bangga padanya. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Niat membunuh di dadanya melonjak, dia ingin membunuh mereka semua bajingan tercela, untuk memungkinkan dia dibersihkan dari penghinaan. Niat membunuh yang intens sudah membuatnya tidak bisa peduli tentang asal-usul dirinya dan si bodoh. Itu membuatnya mampu mengabaikan rencana panjang dan mendalam yang ditetapkan di masa lalu, yang membuatnya bisa mengabaikan segala hal lain. Tapi, ketika niat membunuh di dadanya muncul, Tang Tian segera merasakannya, sekarang kamu bisa bicara, kamu mau mengkhianatiku. Kamu dulu sangat taat. Petik 2. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Tian mengulurkan tangannya dan menangkap Little Fool. Niat membunuh di Little Fool kental, bodoh-bodoh, kamu pikir dengan sedikit kekuatan kamu bisa bertarung melawan aku. Pergi ke neraka, bajingan. Tapi, Little Fool terkejut, tubuhnya benar-benar di luar kendali, dia membuka lebar matanya dipenuhi rasa takut, saat dia melihat senyum Tang Tian yang menyeramkan. Kamu berani melawan, huhuhuhuh. Si bodoh kecil berputar di udara, diangkat dan dihancurkan seperti kantong pasir lagi. Bang bang bang, dia dengan sangat cepat dicelupkan ke dalam debu lagi. Setelah 10 menit, Little Fool berjuang untuk berdiri, wajahnya ditutupi debu dan kotor, wajah kecil itu menunjukkan senyum menghina, begitu gagah sehingga dia tampak seperti martir yang sekarat demi kebaikan, dengan suara kekanak-kanakannya, suara kamu kekanak-kanakan, kamu pikir kamu dapatkah aku menghasilkan hanya dengan melakukan itu? Petik 2. Sial, suara ini. Kamu benar-benar tidak menyerah. Tang Tian berjongkok dan bertanya dengan rasa ingin tahu.
Jelas tidak menghasilkan. Little Fool berkata dengan suara kekanak-kanakan. Maka aku hanya bisa membiarkan semua orang melihat bibit kacang kecilmu. Tang Tian tersenyum lebar mengungkapkan serangkaian gigi putihnya. Oh, kami memiliki gangster wanita, bernama Sai Lei, kamu pasti mengenalnya. Dia sangat mencintai anak laki-laki kecil yang cantik dan menggemaskan. Petik 2. Si bodoh memandang Tang Tian, seolah dia mengakui Tang Tian sekali lagi. Si bodoh ini berani untuk ini. Tercela, suara kekanak-kanakan namun marah keluar dari giginya, Little Fool sangat marah sehingga dia gemetar. Hehe. Tang Tian sangat senang, dia menyadari bahwa si kecil bodoh memiliki reaksi intens setiap kali berbicara tentang orang lain yang melihat bibit kacang kecilnya. Karena kekerasan tidak dapat membuatnya menyerah, dia akan mencoba yang lain. Aku punya banyak gangster perempuan. Oh, handuk tangan memiliki seorang adik perempuan bernama Xiao Juzi. Petik 2. Kamu bahkan tidak akan memaafkan anak-anak kecil. Little Fool menunjuk ke Tang Tian, dia bahkan lebih gemetar, hanya itu untuk mengutuk seseorang dengan suara kekanak-kanakan. Benar-benar yang terburuk. Itu benar, aku hampir melupakan satu orang lagi, Tang Tian berkata dengan gembira, Angelina. Andromeda Constellation Angelina, dia cantik. Petik 2. Dan, Angelina. Pikiran si kecil bodoh memikirkan sosok yang cantik, gadis muda yang malu-malu, dia tidak bodoh, dan tahu perasaan Angelina untuknya, tetapi hanya bahwa dia adalah orang yang dingin dan keren, dan tidak pernah menaruh Angelina dalam pikirannya sebelumnya, dan memperlakukannya sebagai bidak catur. Tapi, ketika pikiran Angelina dengan penuh rasa ingin tahu melihat biji kacang kecilnya muncul di benaknya, dia merasa seolah dunianya akan segera runtuh, dia gemetar ketakutan, itu terlalu menakutkan. Semua pikiran yang menentang segera menghilang tanpa jejak, kemarahan di tubuhnya sepertinya dituangkan oleh air dingin es. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Sama sekali tidak boleh membiarkan itu terjadi. Tinju menggemaskan Little Fool dengan kuat mengepal, wajahnya marah ke titik putih, saat ia menatap Tang Tian dengan ganas. Bajingan, sampah, penipu, bajingan. Little Fool selalu merasa di masa lalu, bahwa dia adalah seseorang yang tidak memiliki dasar emosi, tidak ada emosi, dan akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya sendiri dengan cara apapun, tetapi hanya sampai hari ini, dia menyadari bahwa orang bodoh di depan tentang dia lebih buruk daripada dia. Si kecil bodoh, kamu sebaiknya berpikir dengan benar, ketika semua orang tahu bahwa biji kacang kecilmu tidak sebesar Yaya, itu pasti akan melukai egomu. Tang Tian memiliki ekspresi senang di wajahnya, baginya, Little Fool adalah anak kecil berusia 2 atau 3 tahun. Anak-anak kecil sangat mudah dirawat, tidak ada artinya, mereka lebih sensitif terhadap hal-hal yang tidak masuk akal. Dia benar-benar menyadari bahwa di dalam tubuh Little Fool yang imut, sebenarnya berisi kesadaran pria dewasa yang berbahaya dan jahat. Kamu menang. Little Fool berteriak dengan suara kekanak-kanakan, seperti anak kecil, demi mendapatkan mainannya atau manisnya, dia menyerah berkelahi. Haha, Tang Tian benar-benar senang sekarang, anak-anak kecil adalah yang paling mudah untuk dibohongi, dan untuk seseorang dengan kecerdasan aku sendiri. Salah yang salah, kecerdasan anak muda seperti dewa ini, sangat kuat, oh, jauh lebih kuat daripada Molly. Alis Tang Tian terangkat dengan gembira ketika dia meremas rambut Little Fool menjadi berantakan. Good Little Fool, tunggu sampai kita menyelesaikan pelatihan, aku akan membiarkanmu bermain dengan Yaya. Di bawah tangan besar, wajah halus Little Mop meringis erat, murid-muridnya ditutupi dengan kabut tipis. Ini adalah penghinaan sejati. Brengsek, tunggu saja, aku pasti akan mengambil kembali kendali tubuh. Bodoh kecil bersumpah dalam hatinya. Tang Tian tidak merasakan apa-apa, tapi sekarang suasana hatinya lebih baik, dia merasa seolah-olah dia terlalu kuat. Setelah menyelesaikan Little Fool, dia melambaikan tangannya dalam keagungan, ayo pergi. Little Fool, kita akan pergi keluar untuk berlatih. Petik 2. Di salju, di bawah sinar bulan. Karena takut ada orang yang mengenalinya, Tang Tian telah mengubah tubuhnya lagi dan mengubah penampilannya, dan kemudian diam-diam mengeluarkan Little Fool. Tang Tian terbang di lautan awan, yang memberinya perasaan riang tak terkatakan, dia seperti ikan berenang gratis. Dia belum pernah mengalami penerbangan sebelumnya, dan perasaan itu terlalu luar biasa. Wah, ini aku datang, lihat aku terbang. Mendengarkan Tang Tian berteriak seperti orang gila, wajah si bodoh menjadi sangat suram. Karena dia menyadari, tubuhnya tidak dapat mengkhianati kehendak Tang Tian, setiap kali Tang Tian memikirkan sesuatu untuk dilakukan Little Fool, tubuhnya akan melakukannya. Hanya orang bodoh dan idiot seperti dia yang akan merilis teriakan gila seperti itu. Kemudian memikirkan bagaimana dia sebenarnya dipaksa oleh orang bodoh, dan harus menderita teriakan kekanak-kanakan, bodoh dan gila. Hati si kecil bodoh berdarah. Ini benar-benar terlalu memalukan. Deandrer, jadi aku kira semua orang sudah tahu bahwa Little Fool adalah loner, Tang second personality sekarang. Ini akan menarik untuk melihat apa yang terjadi dari sini. Kami tidak menunggu Ling Su dan Kren. Jing Hao sedikit terkejut. Tang Chou menggelengkan kepalanya, tidak. Sudah berhari-hari berlalu, ia sudah selesai mengisi dan menyesuaikan pasukan di kota Al-Qaid.
Yang paling penting, dia telah menambah pasukannya dengan mengintegrasikan para penyintas dari 3 tentara cetus yang telah pulih sepenuhnya. Orang-orang ini yang tahan terhadap badai pusaran air Tang Tian sebelumnya, pada saat kritis itu, banyak dari mereka mengalami terobosan. Selanjutnya mereka terluka oleh badai pedang pusaran air, tetapi setelah perawatan, mereka pada dasarnya pulih. Disinilah Santo Obat Dingmen memiliki kontribusi terbesar. Orang-orang ini tidak menarik perhatian konstelasi besar Ursa, tetapi Tang Chou menganggap mereka bernilai cukup tinggi. Tentara tua yang telah mengalami pertempuran kejam dan selamat, tidak biasa dibandingkan dengan apa yang mampu dilakukan oleh seniman bela diri biasa. Selain itu, setelah membuat terobosan selama pertempuran, menunjukkan bahwa mereka memiliki kemauan yang kuat untuk bertahan hidup, kualitas yang agak langka. Konstelasi cetus hari ini telah lama bergabung dengan konstelasi utama Ursa. Gong Qing telah melarikan diri, namun Tang Tian tidak membantai dan membersihkan konstelasi cetus. Keluarga mereka hidup dengan sangat baik, semua ini menyebabkan seniman bela diri cetus memiliki perasaan yang bertentangan. Karena mereka masih hidup, maka tentu saja mereka harus mempertimbangkan masalah yang lebih realistis. Semua orang punya keluarga untuk diberi makan, godaan menarik Tang Chou juga memungkinkan mereka untuk menarik napas lega dan sesuatu untuk dinanti-nantikan. Tang Tian saat ini hari ini seperti hari yang cerah, reputasinya telah berkembang, meskipun waktu untuk kemunculan kekuasaannya singkat, tetapi itu sudah cukup baginya untuk menjadi seorang tiran. Hampir setiap prajurit cetus yang telah pulih dari cedera mereka memilih untuk bergabung. Dengan partisipasi seniman bela diri cetus, itu meningkatkan kemampuan tentara. Kekuatan mereka sudah cukup baik, juga telah melalui perang pembersihan, kekuatan pribadi mereka memiliki terobosan, kekuatan mereka sudah sangat dekat dengan seniman bela diri peringkat emas, di dalamnya ada lebih dari 10 orang yang telah mencapai standar peringkat emas artis bela diri. Dalam rencana Tang Chou, untuk penempatan tentara di masa depan, seniman bela diri peringkat emas akan menjadi inti yang kokoh, tulang punggung tentara. Jing Hao cerdas, kekuatan pribadinya kuat, tetapi berkaitan dengan mengarahkan pertempuran, dia sangat naif. Dia mengangguk dan berkata, apa yang harus aku lakukan? Tang Chou menatap Jing Hao, hatinya sedikit mengaguminya, memang orang yang bisa dipercaya. Nada suaranya masih sedingin es, suling ajaib akan mengikutiku, Al-Qaid City akan diberikan padamu, Tuan. Baik, Jing Hao berkata tanpa omong kosong, serahkan Al-Qaid City kepadaku. Pasukan besar maju dengan keras. Suling ajaib melayang di samping Tang Chou, dia bertanya dengan suara lembut, kenapa terburu-buru? Seniman bela diri tingkat Sein tidak mudah dilawan, jalan untuk menjadi seorang jenderal terkenal juga tidak harus terburu-buru. Petik 2. Apakah kamu pikir aku melakukan ini untuk ketenaran seorang jenderal terkenal? Tang Chou mencibir, aku tahu kemampuan orang-orang kudus, tetapi kita harus mengalahkan mereka. Karena semua musuh masa depan kita ditakdirkan untuk menjadi orang suci. Petik 2. Magic Flute sangat jenaka, dia menjawab dengan gerutuan pendek, tetapi dia jelas mengerti pendapat Tang Chou. Dia berkata, kamu ingin menggunakan pertempuran ini untuk mencari cara untuk mengalahkan orang suci. Betul. Tang Chou menjawab dengan dingin, pertempuran di kota tiga roh, memberi aku pencerahan yang cukup, tetapi aku ingin mengkonfirmasi pikiran aku. Setiap strategi pertempuran harus memiliki pertempuran nyata untuk bereksperimen. Magic Flute menghela nafas dengan lemah, hanya dengan ini, para korban. Untuk menemukan cara untuk berperang melawan orang-orang kudus, tidak peduli apa pengorbanan yang dibutuhkan, itu sepadan. Nada Tang Chou sedingin es, hampir tanpa suhu apapun. Suling ajaib memandang Tang Chou dan menghela nafas, kamu terlalu kejam. Ekspresi Tang Chou tetap dingin seperti es, tidak mengatakan sepatah kata pun. Itu adalah kesempatan terbaik, tanpa takut akan jumlah korban, tetapi dengan konstelasi besar Ursa saat ini, itu bisa dipertahankan. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan peningkatan pasukan dalam waktu ini, jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk mengalahkan orang-orang kudus, maka dalam fase pertempuran berikutnya, konstelasi utama Ursa akan jatuh menjadi benar-benar pasif, kehilangan keinginan untuk bertarung. Inilah yang tidak bisa ditoleransi Tang Chou, guru telah menciptakan startup dengan begitu banyak kesulitan, bagaimana mereka bisa berhenti seperti itu? Metode paling langsung untuk meningkatkan pasukan adalah dengan bertempur, di mana para penyintas cetus Constellation adalah contoh sempurna. Karena hanya pada saat hidup dan mati, adalah yang paling mudah untuk menunjukkan potensi, lebih mudah untuk memenuhi terobosan karena keinginan untuk bertahan hidup adalah naluri. Jika bukan karena Whirlpool Sword Storm, seniman bela diri cetus Constellation ini harus menghabiskan waktu yang tidak diketahui untuk ingin melakukan terobosan, dan sebagian besar dari mereka tidak akan mencapai terobosan dalam seluruh hidup mereka. Ini juga mengapa setiap kali selama pertempuran besar, jumlah ahli tidak akan berkurang, tetapi akan meningkat dengan cepat. Mata Tang Chou menyala dengan sedikit warna, batas pertempuran berikutnya hanya seperempat. Selama mereka dibiarkan dengan seperempat, kerangka dan inti dari pasukan tak terkalahkan kemudian akan dapat terbentuk. Semua pasukan nyata yang meninggalkan nama mereka dalam sejarah tidak dilatih, tetapi mereka semua dikeraskan dan dibaptis dari pertempuran, menggunakan setiap kemenangan dalam pertempuran dan tumpukan tulang untuk diukir. Tang Chou bahkan lebih jelas, dengan korban yang sangat besar, guru pasti akan marah, dia juga akan kehilangan kepercayaan tuan, dan bahkan mungkin akan dihukum.
Namun, belas kasihan tidak menguntungkan prajurit, bagi guru, bagi seluruh pasukan, hidupnya sendiri tidak penting. Dia sendiri adalah orang jahat, tidak ada yang lebih cocok daripada dia untuk melayani sebagai pembunuh yang berhati dingin. Tang Chou tidak mengatakan pemikiran ini kepada Magic Flute. Suling ajaib berbeda dari dia, dan semua orang memiliki misi mereka sendiri. Ling Su bersandar di batang pohon dipenuhi lumut dan udara lembab. Tubuhnya gemetar, dia terengah-engah dengan ekspresi sedih, sudut mulutnya memiliki sisa-sisa darah, tetapi pupil oranyenya terus menyala dengan api. Rasa sakit yang mengebor di lengan kanannya membuat pikirannya menjadi kosong. Wei Weian melihat keadaan Ling Su, dia menggigit bibirnya dengan erat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah berjiwa pahlawan itu, terpelintir dan mengerikan, dipenuhi keringat, terengah-engah tebal dan berat, berisi rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia telah meminta Ling Su, tetapi Ling Su tidak memberitahunya. Wei Weian yang bijaksana dan lembut, memperhatikan bahwa frekuensi pelarian semakin tinggi. Dari mulai setiap beberapa hari, hingga hampir setiap hari. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran, tubuh Ling Su memburuk. Dia tahu kenapa. Karena pertempuran yang mengguncang jiwanya, dia belum pernah melihat seniman bela diri yang gila dan keras kepala. Pejuang pemberani di klannya, dibandingkan dengan Ling Su, sangat kurang. Hanya di hutan ini, 7 pertempuran sudah terjadi. 7 pertempuran, dalam setiap pertempuran, Ling Su akan menghadapi 2 musuh. Wei Weian tidak bisa mengerti pada awalnya, karena melawan 2 musuh, Ling Su tidak punya peluang untuk menang, selain itu seperti apa yang dia harapkan dari pertempuran, Ling Su terus-menerus ditekan, tanpa sedikit pun peluang, dia selalu dalam situasi yang sulit dan berbahaya. Ling Su membayar mahal, dan melarikan diri. Wei Weian berpikir bahwa pertempuran akan memungkinkan Ling Su untuk memahami perbedaan kekuatan di kedua pihak, tetapi tanpa diduga, hanya beristirahat selama sehari, Ling Su kembali untuk bertarung lagi, kalah lagi, melukai dirinya sendiri dan melarikan diri lagi. Kesalahan yang sama, dilakukan 2 kali, itu adalah kebodohan. Namun kesalahan yang sama, dilakukan 7 kali. Wei Weian tidak bisa mengatakan kata, bodoh, tidak peduli apa, tidak peduli betapa bodohnya masalah itu, ketika itu begitu kacau, tanpa ragu-ragu dan masih tanpa peduli apapun. Oleh karena itu, kebodohannya, sebenarnya sangat kuat dan berdenyut, ia memiliki hasrat yang membara dan gila, ia memiliki kegigihan yang tidak dapat dipahami oleh dunia, ia memiliki prasangka dan kepercayaan yang setajam tombak. Hati Wei Wei yang lembut, ditembus oleh keyakinan yang tajam seperti tombak. Orang ini benar-benar resimen nyala api yang tajam. Terengah-engah itu perlahan berhenti, wajah yang bengkok dan mengerikan itu perlahan-lahan melunak, tubuh yang gemetar dan kaku itu secara bertahap mengendur dan memantapkan dirinya, murid oranye perlahan mulai mendapatkan kembali fokusnya. Sudah berapa lama? Suara Ling Su terdengar sangat lelah, berat tubuhnya benar-benar menekan batang pohon, tanpa bergerak, keringat di wajahnya mengalir dengan sengaja. 1 jam. Wei Weian menjawab. Ling Su tidak mengatakan sepatah kata pun, ia memulihkan kekuatannya. Melalui pertempuran dari beberapa hari terakhir, dia telah sangat meningkatkan kekuatannya, selain memiliki pemahaman yang lebih besar tentang penggunaan teknik tombak, penemuan terbesar lainnya adalah rahasia transformasi perak. Pertempuran akan meningkatkan frekuensi transformasi perak, rasa sakit dari transformasi perak meningkat tanpa henti, tapi selama dia bisa menembus, lengannya akan menghasilkan alur aliran yang jelas, ketika itu masuk ke dalam domain rohnya, dia bisa merasakan wilayah rohnya tumbuh lebih kuat. Di masa lalu ketika dia tidak membentuk wilayah rohnya, dia tidak pernah menyadari rahasia transformasi perak. Setelah 1 jam, kekuatan fisiknya pulih sepenuhnya. Angin meniup rambut perak pemuda itu, wajah yang gagah dan maskulin, membuat Wei Weian kehilangan fokus. Dia tiba-tiba bertanya, Kakak Ling, mengapa kamu menyelamatkan aku? Ling Su memandangi Wei Weian, penampilan wanita kecil ini beberapa hari terakhir membuatnya puas, dia telah banyak diam, apalagi dia menjadi lebih masuk akal. Ling Su tidak menolaknya kali ini, dia berkata, aku melihatnya dari buku harian guru, dia diselamatkan di tahun-tahun awalnya, orang itu memiliki jejak bulan sabit warna putih yang sama. Wei Weian terkejut, dia menunjuk tanda bulan sabit putih di bawah daun telinganya, Kakak Ling, apakah ini? Ling Su mengangguk. Wei Weian memiliki ekspresi berpikir, tiba-tiba berteriak, mungkinkah itu kakek? Kakek, Ling Su membeku. Wei Weian menganggukkan kepalanya dengan kuat, kakek meninggalkan gayung besar di tahun-tahun awalnya, kami tidak tahu kemana dia pergi, tetapi dia kembali setelah bertahun-tahun, dia bahkan membawa Ibu Xiao Bai kembali. Kakek pernah berkata, dia menyelamatkan seorang teman yang baik, temannya membiarkannya membawa kembali gunung, yang adalah Ibu Xiao Bai. Petik 2. Ibu Xiao Bai. Mata Ling Su kosong, alamat aneh ini, segera membuat kecerdasan terbatasnya pusing. Xiao Bao adalah pedang salju bertanduk domba yang sangat tampan. Wei Weian menjelaskan, aku belum melihat Ibu Xiao Bai, dia meninggal ketika Xiao Bai baru saja lahir. Pedang bertanduk salju domba. Pikiran Ling Su kaget, murid-muridnya melebar dengan cepat.
Domba salju bertanduk pedang, adalah gunung yang sempurna dari Gunung Perak Frost, sudah punah sejak lama, sekarang Gunung Bulu Hitam memiliki antelop bulu hitam. Gunung Frost Perak. Guru memang dari Silver Frost Mounds. Ling Su tidak bisa membantu tetapi memegang tombak perak dengan erat di tangannya, dia memiliki dugaan seperti itu di hatinya di masa lalu, tetapi dia tidak pernah memiliki bukti, tapi sekarang, tebakan ini telah menjadi kenyataan. Ling Su tiba-tiba memikirkan sesuatu, napasnya tiba-tiba menjadi kacau, dia dengan kuat menahan kegembiraan di hatinya dan bertanya kepada Wei Weian, kapan kakekmu meninggalkan biduk? Kakek adalah orang dengan umur terpanjang di klan, dia sekarang sudah berusia 330 tahun. Wei Weian mengangkat jari-jarinya dan menghitung, ketika kakek pergi, usianya sekitar 30 tahun, itu seharusnya 300 tahun yang lalu. Tebakan Ling Su sekali lagi dikonfirmasi, dia tenang. Tuan, apakah kamu Gunan? Kira-kira 300 tahun yang lalu, Silver Frost Mound memiliki dua jenius tombak yang muncul, Gunan dan Lian Yu. Gunan tewas, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tang Tian mendarat dengan enggan, perasaan terbang di udara terlalu bagus, secepat kilat, di bawah cahaya bulan yang dingin dan jelas dengan awan dan lautan yang tak terbatas. Jika dia membawa Qian Hui ke tempat ini untuk bermain saat ini, dia pasti akan sangat senang. Ketika Tang Tian mendarat di dataran es, dia langsung terkejut. Di dataran es, ada banyak sosok di sekitar. Aku tidak pernah menyangka gelombang dingin ini bisa memiliki efek magis. Chang Yang Yu benar-benar diam-diam mendapatkan kekayaan besar. Bagus itu bagus, tapi sayang itu terlalu tipis. Mendengarkan kata-kata yang mengalir ke telinganya, Tang Tian mengerti sedikit, jadi ternyata semua orang mencari gelombang dingin. Dia memikirkan hari si kecil bodoh dan yang lainnya sedang makan, dan Tang Tian mulai tertawa bahagia. Si kecil bodoh tidak senang sama sekali tentang hal ini, dia sangat licik dengan plot demi plot, dia berpikir tentang bagaimana dia bisa merebut kembali kendali atas tubuh. Bunuh orang bodoh. Mustahil. Kedua orang itu berada dalam satu tubuh, si bodoh hanya bisa ditekan dan tidak terhapus. Hatinya tidak bisa menunggu seseorang untuk memukul Tang Tian, jika Tang Tian menderita beberapa cedera parah, mungkin dia bisa memiliki sedikit peluang. Namun, kekuatan si bodoh tampaknya membaik dengan cepat. Wajah mungil Little Mob itu suram seperti air, seperti anak kecil yang mengalami kesulitan dengan orang tuanya. A Form Spirit. Petik 2. Seorang lelaki tua berteriak keras-keras, menyebabkan Tang Tian membeku. Dia berbalik, seorang lelaki tua dan seorang seniman bela diri lain yang memiliki ekspresi dingin berdiri berdampingan. Pria tua itu memandang Little Fool, matanya bersinar. Tapi tatapan Tang Tian mendarat pada seniman bela diri lain yang memiliki ekspresi sedingin es. Tang Tian menyipitkan matanya dan menyeringai, itu benar-benar musuh di jalan sempit, bentrokan yang tak terhindarkan. Ye Zhaoge. Tatapan Ye Zhaoge juga jatuh pada Little Fool, ekspresinya sedingin es tetapi muridnya melontarkan sedikit keheranan. Bentuk roh, seperti domain roh kuno, seseorang benar-benar berlatih di dalamnya. Bertahun-tahun yang lalu, formulir roh sudah dihilangkan, dan tidak ada yang terlatih di dalamnya lagi. Domain roh dalam generasi saat ini lebih efisien, karena ada batas kapasitas domain roh, itu juga memiliki batas pada jumlah teknik roh yang dapat dikandung. Bagaimana menjadi lebih efisien adalah tujuan akhir saat ini domain semangat generasi. Bentuk roh adalah produk dari ide-ide kuno yang kacau dan kacau. Orang-orang kudus kuno merasa bahwa langit dan bumi dapat bergabung sebagai satu, merasa bahwa kehidupan pada dasarnya kacau dan kotor. Pemeliharaan roh form biasanya dikaitkan dengan probabilitas acak yang besar, karena itu tidak bisa dikendalikan secara cermat dan langsung. Ini adalah dua pemikiran yang sama sekali berbeda, tetapi tidak ada perbandingan di antara mereka. Tetapi bagi siapapun, dianugerahkan sebagai orang suci adalah sangat sulit, setelah melangkah ke tingkat orang suci dengan banyak kesulitan, dan harus mempertaruhkan sifat-sifat, orang-orang suci tentu saja tidak mau. Mereka lebih mau memilih, tidak harus lebih kuat, tetapi jalan yang lebih jelas yang bisa dikendalikan. Ini adalah asal-usul domain pengembangan semangat generasi saat ini, dan mengikuti pengembangan sistem teknik bela diri generasi sekarang dengan standar hari ini, perampingan sudah pada puncaknya. Misalnya, untuk dapat mengukur ukuran domain roh, mereka menyarankan konsep nilai roh. Tidak hanya domain roh yang dapat menggunakan nilai roh sebagai pengukuran, setiap nilai roh yang dibutuhkan setiap teknik roh juga ditata oleh mereka. Dengan ini, mereka dapat secara akurat menentukan teknik roh yang dapat dilatih, dan apa yang harus mereka latih. Daerah roh seperti roh bentuk, telah lama dihilangkan. Oleh karena itu Ye Zhaoge sedikit terkejut, pada usia seperti itu, masih ada orang yang menggunakan metode ketinggalan zaman untuk melatih. Sehubungan dengan keterkejutan lelaki tua di sebelahnya, dia tidak terkejut, karena lelaki tua itu memiliki pemikiran kuno yang kuat. Hati Ye Zhaoge mencibir pada titik ini, hal-hal yang sudah lama dihilangkan, semua sudah terbukti usang dan tidak berguna, sama sekali tidak sepadan dengan usaha dan kekuatan. Tapi status Old Yu sangat tinggi, dia memiliki kepercayaan tetua Rong, dan dia selalu diberi bimbingan setiap hari, jadi Ye Zhaoge menahan perasaannya. Old Yu sangat tertarik dengan gelombang dingin, hal-hal yang bisa memelihara Jenderal Roh,
tidak punah, tetapi setiap bagian memiliki harga yang sangat tinggi. Seperti tanah es kuno yang dingin, nilainya luar biasa. Kedua orang itu berbalik dan berhenti dengan sedikit kecewa. Chang Yang Yu tidak memberi kesempatan kepada siapapun, asal-usul ombak dingin itu jauh di kota dingin kuno. Es batu dalam gelombang dingin di udara, menurut mereka, terlalu tipis dan tidak memiliki nilai bagi para suci. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan roh Feng di sini. Si kecil bodoh juga memperhatikan Ye Zhaoge, ketika semua orang mempertaruhkan semuanya dan bertempur tak tertandingi saat itu, untuk bertemu sekali lagi, dia secara alami marah dengan penampilan Ye Zhaoge. Namun, dia bahkan lebih penasaran dengan reaksi si bodoh itu. Hei teman, kamu benar-benar melatih roh formulir, tidak buruk tidak buruk. Old Yu memuji, bagaimana dengan itu? Apakah kamu tertarik untuk datang ke grup marsial terhormat? Petik 2. Grup marsial terhormat. Tang Tian mengungkapkan ekspresi bersemangat, aku mendengar bahwa orang-orang dari grup marsial terhormat semuanya sangat kuat. Little Fool memiringkan wajahnya, dia tidak tahan melihatnya, bisakah ekspresimu menjadi lebih palsu? Old Yu sebaliknya menikmati pujian, grup marsial terhormat telah memiliki sejarah panjang, kami memiliki semua jenis buku kuno, selama kamu bersedia bekerja keras, maka kamu pasti akan lebih baik daripada yang lain. Tang Tian melakukan suatu tindakan dan menganggukkan kepalanya, tapi, tidak ada bukti hanya dengan berbicara, semua orang mengatakan kelompok bela diri terhormat sangat kuat, aku tidak percaya. Old Yu benar-benar asyik dengan dia, lalu apa yang ingin kamu lakukan, untuk mempercayainya? Berjuanglah bersamanya. Tang Tian menunjuk ke Ye Zhaoge, selama dia menang, aku akan bergabung dengan kalian. Old Yu tertawa setelah beberapa saat, kamu pantas dipuji karena keberanianmu. Zhaoge, pergi beri pemuda itu beberapa pukulan, jangan terlalu kejam. Di mata Old Yu, pemuda di depan matanya benar-benar mengenali Ye Zhaoge, pikiran untuk menunjukkan kekuatannya melalui pertarungan dengannya, untuk dapat menerima perawatan yang baik. Adalah hal yang baik bahwa pemuda itu memiliki hati yang kompetitif. Ye Zhaoge adalah seorang jenius yang dikenal luas, dan secara alami akan dibandingkan dengan orang lain. Old Yu telah menghadapi banyak situasi seperti itu, karena bagi pihak lain yang tidak mau bergabung dengan grup bela diri terhormat, dia sama sekali tidak memikirkannya sebelumnya. Itu keren untuk tetap di bawah pohon, dan grup marsial terhormat sepenuhnya pantas dipuji sebagai pohon terbesar, siapa yang bisa menolak mereka. Adapun pemuda itu, seberapa kuat dia, Old Yu tidak repot-repot, dia hanya tertarik pada roh bentuk. Jika roh formulir bukan domain roh suci, dia akan menyambarnya sebelumnya. Bahkan jika itu menarik lawan, dia hanya percobaan. Ye Zhaoge tetap tidak peduli, dia berdiri, dia telah menghadapi banyak situasi seperti itu, sudah normal baginya untuk ditantang. Tang Tian menjadi terkenal setelah pertempuran dengannya, tetapi dengan pertempuran itu, pusat perhatiannya melonjak, karena kekuatan satu orang, ia menekan Tang Tian, Jing Hao dan yang lainnya. Hari ini reputasi Tang Tian berada di ketinggian, Ye Zhaoge juga telah berubah dengan tren keseluruhan, banyak orang berpikir untuk menginjaknya untuk ketenaran, tetapi tidak ada yang berhasil. Tunggu. Tang Tian berteriak, jika aku kalah dengannya, maka aku akan pergi, bagaimana jika aku menang? Kamu menang. Old Yu membeku, dia tertawa tanpa sadar, dia tidak pernah berpikir tentang kehilangan Ye Zhaoge sebelumnya, dia tertawa dan berkata, orang muda memiliki kepercayaan diri yang besar. Meski begitu, aku akan menempatkan taruhan aku, tulang suci ini, adalah salah satu koleksi aku yang disimpan, itu tidak berguna bagi orang lain, tetapi untuk roh formulir kamu, itu dianggap sangat bermanfaat. Kamu tidak perlu menang, aku hanya perlu kamu mempertahankan 20 serangan olehnya. Petik 2. Sepotong tulang biasa-biasa saja, muncul di tangan Old Yu, item ini hanya koleksinya dan tidak bernilai uang. Potongan tulang itu hanya sebesar jari, ditutupi dengan debu, itu tampak seperti potongan kecil lumpur, sangat biasa-biasa saja. Mata si bodoh tiba-tiba menjadi cerah, bau yang dikeluarkan oleh sepotong tulang. Tang Tian berkata dengan sedih, hei, Pak Tua, jangan mengambil sepotong tulang yang buruk dan mengatakan itu adalah tulang suci. Apakah kamu benar-benar dari Honorable Martial Group? Apakah kamu berbohong? Orang-orang dari grup marsial terhormat semuanya sangat kaya. Petik 2. Bohong. Ekspresi Ye Zhaoge menjadi aneh. Ekspresi Old Yu berubah sedikit jelek, dia mengendalikan amarah di hatinya, jika bukan karena kepunahan Feng Spirit, hanya dengan kata-kata sebelumnya, dia tidak akan ragu untuk membunuh bocah itu. Tunggu sampai kamu jatuh ke tangan aku, kamu pasti akan menjadi spesimen kering, dalam koleksi aku, bagian lain. Bentuk roh di generasi ini, bukanlah koleksi yang buruk. Setelah memikirkan hal ini, Old Yu berkata dengan sabar, ini memang tulang suci. Ketika orang-orang kudus kuno meninggal, ada istilah lain yang disebut memudar, tubuh dan jiwa mereka akan padam sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak di bumi. Hanya sedikit orang suci yang tulangnya tidak sepenuhnya lenyap, tulang yang ditinggalkan ini adalah tulang suci. Legenda mengatakan bahwa tulang suci adalah makanan terbaik untuk roh bentuk. Petik 2. Tang Tian tidak mempercayainya, dia bergumam, aku bisa mengambil beberapa tulang di kuburan yang terlihat lebih baik dari itu, masih tulang suci, siapa yang kamu tebing? Di mana orang suci itu? Petik 2.
Wajah Old Yu sempit, dia bergumam melalui giginya yang terkatup, kalau begitu, beritahu aku bagaimana. Kalau saja tidak banyak orang di sini. Tidak. Hanya dengan menggantung kering, itu tidak bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Tunggu sampai kamu jatuh ke tanganku, lihat bagaimana aku akan menyeduhmu. Kartu teknik roh, tambahkan kartu teknik roh lain. Tang Tian mengangkat jarinya, hei, kamu adalah sasaran besar dari grup marsial terhormat, jangan mengambil semua barang-barang pinggir jalan yang sampah. Pada titik waktu ini, banyak orang suci tertarik pada gerakan dan percakapan mereka, dan diamati dari jauh. Tang Tian menggunakan tatapan curiga dan menghakimi Old Yu, hei, aku benar-benar curiga apakah kamu berasal dari grup marsial terhormat. Apakah kamu seorang penipu? Petik 2. Penipu. Old Yu sangat marah sehingga kerutan di wajahnya bergetar, seperti lapisan riak, dia malas berbicara omong kosong, dan segera mengeluarkan kartu teknik roh, ini kartu teknik roh, daun. Petik 2. Ye Zhaoge dipindahkan, daun adalah salah satu kartu teknik roh yang paling terkenal di Honorable Martial Group, itu dianggap sebagai kartu teknik roh terkuat tingkat suci ini. Dia tahu nilai kartu teknik roh, bahkan ketika dijual di dalam grup marsial terhormat sendiri, harganya bisa mencapai 200 miliar. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli hanya karena. Bagi Old Yu untuk benar-benar mengeluarkan kartu teknik roh, Ye Zhaoge tahu bahwa situasinya tidak sesederhana yang ia pikirkan. Orang asing di depannya, tidak terlihat bernilai 200 miliar koin bintang. Dia segera merasakan seutas tekanan. Jika dia membiarkan Old Yu kehilangan kartu teknik roh, itu adalah kehilangan sekitar 200 miliar koin bintang. Bagi Old Yu, itu pasti akan menyakitkan. Matanya berkedip dengan hati-hati. Teriakan alarm di sekitarnya segera memberitahu Tang Tian bahwa kartu roh teknik jelas sesuatu yang baik. Tanpa kata kedua, Tang Tian berjanji, oke. Tapi, kamu memberi aku barang dulu, kalau kamu kembali nanti. Pokoknya kalian tidak akan takut kalau aku berlari. Petik 2. Niat membunuh melintas di hati Old Yu, ekspresi wajahnya tidak berubah, dia melemparkan kartu teknik roh, hehe, baik. Anak muda kamu cukup pintar, bagaimanapun, buktikan kepada kami dengan kekuatanmu, sekarang tidak ada lagi ruang untuk penyesalan. Petik 2. Dia ingin menjelaskan kepada hadirin, bahwa pihak lain tidak memiliki kesempatan untuk menyesal, penyesalan grup terhormat marsial tidak begitu mudah diberikan. Jadi bagaimana jika kita berada di konstelasi Sextans? Selama ada alasan, membunuh sampai aliran darah bukan sesuatu yang dia takuti. Tang Tian menyimpan barang-barang itu. Orang-orang yang menerima berita meningkat, Ye Zhaoge bukan orang yang tidak bernama, meskipun ia memiliki pengalaman yang paling dangkal di antara orang-orang kudus, tetapi untuk melangkah ke peringkat orang suci pada usia yang begitu muda, ia pasti jenius. Pertempuran itu pasti pantas dilihat. Di masa lalu, di antara para jenius di grup bela diri terhormat, Ye Zhaoge jelas bukan individu yang paling mempesona, namun ia adalah yang paling awal yang dianugerahi sebagai orang suci di antara mereka semua. Juga dia adalah seniman bela diri pertama yang menekan Tang Tian, Qi Yusan dibunuh oleh Tang Tian, Zhang Ming dia jatuh di Tree Spirit City, dari ini, dipuji sebagai Greenstone terhormat, sangat tepat untuk Tang Tian. Setelah dianugerahkan sebagai Saint, temperamen Ye Zhaoge berubah, sikapnya yang diam seperti binatang buas yang gila, meskipun temperamennya sedingin sebelumnya, tetapi bukan pada titik di mana orang akan merasa sulit untuk dekat dengannya. Di mata banyak orang, perilaku ini disebabkan oleh kematangan Ye Zhaoge. Gembira karena Ye Zhaoge, semua orang menuju ke garis depan, bergabung dengan pertempuran dengan Leo Constellation, untuk memoles kekuatan mereka sendiri. Ye Zhaoge tidak berpuas diri, dia tahu ada jenius lain yang lebih kuat darinya, orang yang telah melatih roh pedang, Jing Hao. Jing Hao memiliki roh pedang, menyebabkan gelombang besar beriak di tingkat atas grup marsial terhormat. Pedang suci tidak menjadi arus utama di grup bela diri terhormat, dalam kelompok bela diri terhormat, teknik roh kelas atas, bukan untuk orang suci pedang. Dalam sejarah grup marsial terhormat, ini adalah pertama kalinya roh pedang muncul, yang membuat mereka merasa lebih canggung, adalah bahwa itu berasal dari seorang pengkhianat. Meskipun klan Elder An terus berusaha menggunakan kekuatannya sendiri, mencoba membawa Jing Hao kembali ke grup bela diri terhormat, mayoritas tetua klan lainnya tetap diam. Tradisi martial group yang terhormat adalah teknik semangat rai dan cahaya yang terkait, teknik roh top terhormat martial group, esensi intinya adalah cahaya. Dari awal mulanya dari Honorable Martial Group, seorang jenius dalam bidang teknik akan muncul di setiap generasi demi generasi ketekunan, membentuk serangkaian teknik roh lengkap yang berhubungan dengan cahaya. Oleh karena itu di Departemen Internal Grup Martial terhormat, seniman bela diri yang terlatih dalam teknik-teknik terkait cahaya dipandang sebagai cara tradisional dan ortodoks. Meskipun pedang roh jarang, itu masih tidak bisa memindahkan tetua martial klan terhormat lainnya. Kelompok bela diri yang terhormat telah ada selama bertahun-tahun, dan telah melihat banyak murid yang tidak menikmati kesuksesan dalam kelompok dan pergi, dan berkembang dengan sendirinya. Ini tidak aneh, tetapi perilaku Jing Hao dipandang sebagai memalukan dan tidak loyal kepada mayoritas tetua klan marsial terhormat.
Dalam sejarah para murid yang meninggalkan kelompok bela diri terhormat, meskipun mereka akan memegang kendali atas wilayah mereka sendiri, hubungan mereka dengan kelompok bela diri terhormat akan selalu terjaga dengan baik. Grup marsial terhormat memandang tindakan ini sebagai menyebarkan dan memperluas cabang. Namun Jing Hao berbeda, karena Jing Hao telah bergabung dengan musuh dari grup marsial terhormat. Sebagai perbandingan, Ye Zhaoge lebih disukai oleh para tetua di grup marsial terhormat. Meskipun roh pedang kuat, di mata para tetua kelompok, itu agak terbatas. Dibandingkan dengan kecerdasan yang menakutkan dari Honorable Martial Group dan akumulasi pengalaman, bagaimana bisa pedang roh belaka dibandingkan dengan mereka? Ye Zhaoge menjaga pikirannya, Jing Hao adalah lawan yang ia dambakan. Pria di depannya adalah orang asing, dan tidak terlihat seperti dia sangat mengesankan, dan bahkan dilatih dalam roh formulir kuno dan punah, Ye Zhaoge tampaknya tidak tertarik. Jika bukan karena perintah Old Yu, dia bahkan tidak akan repot-repot mengarahkan matanya ke tempat sampah seperti itu. Terlebih lagi, orang ini tampak agak bingung. Ye Zhaoge mengerutkan alisnya, kinerja amatir, membuat hatinya merasa lebih jijik. Orang ini tidak bisa ditakuti, kan? Pria muda yang berbicara itu bertelanjang kaki dengan rambut panjang, murid-muridnya cerah dan hitam, memberikan getaran waria, dia menghela nafas, aku ingin melihat kekuatan Ye Zhaoge, aku berharap orang lain tidak terlalu lemah. Pria parubaya di sampingnya memiliki sosok ramping dengan soket mata yang dalam, ekspresinya gelap, Ye Zhaoge adalah lawan utama kamu. Bagaimana dengan Leo Constellation? Kenapa mereka tidak ada di sini? Jika tidak kita masih bisa menantang mereka. Pria muda itu tertawa. Hukum roh yang disimpan dalam deposit harta tidak terlalu tinggi, dan lebih memikat para santo perunggu. Kali ini, kupikir Rongbo mempromosikannya untuk Ye Zhaoge. Pria parubaya itu berbicara dengan kecepatan sedang, tetapi memiliki isyarat menyeramkan untuk pidatonya. Kenapa kita tidak pergi dan merebutnya? Pria muda itu mengangkat alisnya, diberi kekuatan Tuan, itu sudah cukup untuk menyapu seluruh tempat ini. Rongbo juga bisa menyapu tempat ini. Lelaki parubaya itu melirik lelaki muda itu, ketika tidak ada yang mengambil tindakan, itu adalah saling pengertian. Siapapun yang mematahkan pemahaman bersama ini akan mengarah pada perang habis-habisan, dan tidak ada yang berani membuka kotak ini. Grup marsial terhormat berani melawan Leo Constellation, tapi jelas tidak berani menghasut perang habis-habisan. Leo Constellation berani melawan Honorable Martial Group tetapi juga tidak berani menghasut perang habis-habisan, kami di Onyx Soul tidak akan berani juga. Karenanya, Chang Yang Yu sangat pintar. Petik 2. Sebenarnya aku merasa perang habis-habisan cukup bagus. Pria muda itu berkata dengan nada tidak setuju, kami di Onyx Soul sudah berperang, tidak menunjukkan kemampuan kami, itu benar-benar mengecewakan. Pria parubaya itu melirik pria muda itu dengan dingin, Tongge, perang itu kejam. Tapi, Tuan, senyum Tongge menghilang, dia berkata, tanpa dibaptis dalam pengalaman perang, pertumbuhan seniman bela diri kita akan selamanya lebih lambat daripada mereka. Ketika saatnya tiba, bisakah kita tetap mengejar mereka? Petik 2. Pria parubaya itu menatap kosong. Mereka tumbuh dalam darah dan api, namun kami mengawasi di sela-sela. Tongge berkata, mereka menjadi burung nasar, tetapi kami masih unggas domestik, dan kami masih menunggu dua burung nasar untuk bertarung satu sama lain hingga keduanya terluka, sebelum kami bisa masuk dan menerima hadiah. Namun, Guru, bahkan untuk dua burung nasar yang terluka, bisakah kita unggas domestik masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka? Petik 2. Pria parubaya itu terdiam. Di daerah itu, Tang Tian berkelahi dengan makhluk surgawi, salah, itu adalah manusia yang melawan roh, Tang Tian dan Little Fool dapat terhubung melalui hati, dan tidak perlu berbicara. Orang bodoh, bersiaplah untuk menghindar. Tang Tian berkata dengan sengaja. Aku tidak bisa melarikan diri walaupun aku berkedip. Little Mok merengek, mengganggu imajinasi Tang Tian, dia memutar matanya dalam hatinya, tampaknya orang ini tampak besar, lambat dan bodoh, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang berhati hitam dan kejam. Kuncinya adalah, itu benar-benar memalukan. Di bawah mata hadirin, seolah-olah mereka berusaha melarikan diri, perilaku tercela seperti itu, kamu adalah Master Rasi Bintang, bukankah kamu merasa malu? Sungguh, tidakkah kamu merasa malu? Si bodoh kecil yang sombong, bagaimana dia bisa menghadapi situasi yang memalukan? Hati tipuan Tang Tian tidak hilang, kamu benar-benar tidak bisa melarikan diri. Ada begitu banyak orang kudus. Sekali lagi, apakah kamu merasa bahwa grup bela diri terhormat tidak akan memiliki cara untuk melawan Bling? Little Fool berkata dengan dingin, suara dingin dan kekanak-kanakan terasa seperti dia akan hancur, mengapa aku terdengar seperti bayi kecil yang bertindak dalam kemarahan. Namun untuk mencegah si bodoh melakukan sesuatu yang memalukan di depan begitu banyak orang, Little Fool bersikeras, di bawah mata semua orang, jika kamu dapat menahan 20 serangan, hal-hal ini milik kamu, grup marsial terhormat pasti tidak akan kembali pada kata-kata mereka. Atau, kamu bahkan tidak percaya diri menahan 20 serangan dari Ye Zhaoge. Petik 2. Omong kosong. Tang Tian mengamuk, jangan bicara tentang 20 serangan, tidak ada masalah bahkan dengan 200 serangan. Jelas, melawan si bodoh, dia hanya membutuhkan metode provokasi termudah.
Little Fool memutar matanya dalam hatinya, mulutnya terus menambahkan bahan bakar ke api, kamu dipukuli seperti anjing sebelumnya, ada kegelapan di hatimu, aku bisa mengerti. Tang Tian tiba-tiba memiliki kebencian baru di hatinya, dia berkata dengan kejam, hanya dengan dua sampah ini, kita memang bersikap terlalu baik padanya, aku ingin memukulnya sampai dia terlihat seperti anjing. Jelas, provokasi yang cocok dengan membangkitkan kebencian telah menyebabkan si bodoh meledak. Little Fool menutup mulutnya dengan bijaksana, hatinya berpikir dengan tenang, jika hanya musuh di dunia yang dengan mudah dikalahkan seperti orang bodoh ini, seberapa baik itu. Dia tiba-tiba lupa pengalaman berada di posisi yang sulit. Ye Zhaoge tidak menyerang ketika lawannya terganggu, dia adalah orang dengan status dan sombong, sehingga dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Dan jika dia mewakili Old Yu dengan baik hari ini, Old Yu akan mendapatkan wajah, jika dia tampil buruk, Old Yu akan merasa malu. Kuncinya adalah, dia tidak menempatkan lawannya serius di matanya, lawannya adalah seorang amatir dan tampil canggung, membuatnya semakin tidak setuju. Hei, Marga Ye, aku ingin mengalahkanmu sampai kamu terlihat seperti anjing. Tiba-tiba lawan berteriak, mengejutkan Ye Zhaoge, lawan tiba-tiba menjadi sangat ganas, menatapnya dengan mata merah. Ye Zhaoge memiliki perasaan yang tak terlukiskan, metode memprovokasi. Sangat aneh. Tepat pada saat itu, lawan tiba-tiba mengambil satu langkah. Ketika langkah kakinya bersentuhan, tanah sedikit bergetar, debu di sekeliling telapak kakinya bertebaran. Murid Ye Zhaoge menyusut, kekuatan kaki itu sangat kuat. Swoosh! Sosok di depannya tiba-tiba menjadi buram, sekitarnya sosok buram, tiba-tiba meletus dengan awan kabut, mematahkan kecepatan penghalang suara. Pada saat yang hampir bersamaan, wajah asing itu menyerang di depan Ye Zhaoge. Sangat cepat. Hati Ye Zhaoge berubah dingin, wajahnya tidak berubah sama sekali, sebuah pedang muncul di tangannya, perlahan-lahan mengangkatnya. Dang! Tinju menghantam pedang, menimbulkan suara tumbukan kusam, gelombang energi menyapu wajah Ye Zhaoge, ekspresinya tenang sepanjang jalan, tubuhnya meluncur beberapa langkah seolah-olah itu di atas es. Meskipun Ye Zhaoge telah mengharapkan kekuatan lawan, tetapi dia tidak berharap bahwa kekuatan lawan itu kuat sampai sejauh itu. Seseorang dari Onyx Soul. Kecepatan lawan sangat cepat, frekuensi langkahnya sangat cepat sehingga tidak terbayangkan. Metodenya sederhana dan mudah, tanpa gerakan mewah, meskipun memiliki teknik bela diri yang lebih mendasar, tetapi kekuatannya ditambah dan kuat, penuh dengan luka mematikan. Ye Zhaoge sedikit bersemangat, dia belum pernah bertemu lawan yang kuat untuk waktu yang lama. Meridian darahnya sangat istimewa, dan setelah melewati penganugerahan suci, meridian darahnya juga mengalami beberapa perubahan. Saat membandingkan kekuatan, dia tidak takut pada siapapun. Pedang di tangan Ye Zhaoge, dengan lebar yang sangat kecil, berfluktuasi dengan kecepatan yang sangat tinggi, teknik pedang tanpa manuver fantastis, tetapi setiap pedang dipenuhi dengan energi. Dang dang dang. Suara benturan semakin keras, Ye Zhaoge mengacungkan layar pedang, di bawah rentetan serangan Tang Tian, itu tetap megah dan tidak goyah. Tidak ada yang mengira bahwa ketika dua orang kudus bertempur satu sama lain, mereka sebenarnya membandingkan kekuatan. Namun mereka tidak bisa tidak mengakui, jenis serangan sederhana dan polos ini penuh dengan luka mematikan. Semua orang tidak terkejut dengan penampilan Ye Zhaoge, tetapi kekuatan orang jelek itu tidak bisa diremehkan. Tepat pada saat ini, Old Yu sudah mengerutkan kening, dia berkata dengan datar, Zhaoge, berhenti bermain, cepat selesaikan pertempuran. Ye Zhaoge tiba-tiba terbangun, tanpa sadar, kedua belah pihak sudah menangkis 15 gerakan, pertempuran murni menggunakan kekuatan memang membuat ketagihan, mungkinkah ini adalah strategi lawan? Jika seperti itu, penelitian lawan tentang dirinya secara tak terduga sangat dalam. Ye Zhaoge tetap menjaga jarak, dia menyipitkan matanya lagi, 5 pukulan sisanya sudah cukup. Dalam pertempuran orang suci, teknik roh adalah pertunjukan yang benar. Tubuhnya mulai bersinar dengan aura cahaya putih lembut yang lembut, cahaya putih itu seperti air yang mengalir di sepanjang tubuhnya, melingkarkan pedang di tangannya. Cahaya putih tumbuh lebih terang dan gelombang aura tirani, menyebar ke seluruh tanah. Zizizi, es di bawah kaki Ye Zhaoge mulai mencair, kabut tebal yang meningkat menghilang, sosok yang tertutup dan berjemur dalam cahaya itu samar-samar terlihat. Udara di sekitar Ye Zhaoge, mulai menimbulkan bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, lampu setipis debu, mengambang, seperti sekelompok makhluk hidup yang mengeluarkan cahaya yang mengambang di udara. Itu adalah energi yang menyala di udara. Bintang seperti debu melayang di celah dan mengembang tanpa henti, menyebabkan para suci yang menyaksikan perubahan ekspresi, semuanya perlahan mulai mundur ke belakang. Cahaya redup, cahaya, petik 2. Kerumunan terkejut dan melonjak, karena lebih banyak dari mereka mulai memiliki perubahan dalam ekspresi mereka, tatapan mereka terhadap Ye Zhaoge menunjukkan jejak ketakutan. Tidak semua orang akrab dengan teknik roh, tetapi pasti tidak akan ada orang suci yang tidak tahu namanya Glimmer. Dari serangkaian teknik roh tingkat perunggu Honorable Martial Group, teknik roh yang paling terkenal adalah Glimmer, Dawn, dan Starlight.
Glimmer adalah teknik roh perunggu cahaya mulia nomor 1, dan sama-sama terkenal adalah kesulitan belajarnya. Pelatihan Glimmer memiliki kesulitan tinggi, jauh lebih sulit daripada dua teknik roh-roh terhormat lainnya, bahkan lebih lagi di Departemen Internal Grup terhormat marsial, sangat sedikit orang suci yang secara langsung akan berlatih Glimmer. Sinar cahaya secercah diperluas keluar 15 kaki, lalu tenang. Mata Old Yu memancarkan warna pujian, bakat Ye Zhaoge memang sangat mengejutkan, dalam waktu yang singkat, dia sudah mulai memahami secercah. Ini juga merupakan asal dari kepercayaan dirinya, pencapaian Ye Zhaoge Glimmer, meskipun itu hanya perkenalan, tapi itu sudah cukup, karena memang begitu, Glimmer. Tong Ge yang berada di kejauhan, dipenuhi dengan kejutan, Ye Zhaoge benar-benar belajar Glimmer. Petik 2. Bahkan ekspresi pria parubaya itu sedikit terharu. Kebencian Onyx Jiwa dan terhormat Martial Group telah berlangsung sangat lama, jadi mereka tahu arti dan apa Glimmer diwakili. Bagi Onyx Soul, semua orang suci yang dapat mempelajari Glimmer, adalah semua target Onyx Soul yang sangat waspada. Dalam sejarah Honorable Martial Group, setiap orang suci yang mempelajari Glimmer, adalah orang-orang yang benar-benar kuat. Berani berlatih Glimmer, adalah simbolisasi ambisi besar dari banyak orang suci martial terhormat. Semakin kuat teknik roh, semakin tinggi kebutuhan orang suci. Jika dipaksa untuk berlatih, hasilnya akan merusak. Kamu bisa mengobati meridian yang terluka, tetapi jika domain roh terluka, itu setara dengan cacat. Promosi seorang suci sangat sulit, setiap langkah seperti berjalan di atas es tipis, perlahan dan hati-hati, bahkan sedikit gangguan bisa berarti jatuh ke dalam jurang yang dalam. Ye Zhaoge sebenarnya mengerti Glimmer. Onyx Soul sebenarnya tidak memiliki kecerdasan yang relevan mengenai hal ini, bagaimana mungkin mereka berdua tidak terkejut. Ini berarti bahwa kelompok bela diri terhormat akan sekali lagi memiliki orang kuat lain di bawah pangkat mereka. Ketika aura cahaya menyala, Tang Tian segera memiliki gelombang bahaya yang kuat mengalir dari pikirannya, rasa bahaya ada di mana-mana, bahkan memberinya halusinasi yang mencekik. Ini adalah teknik roh yang indah namun berbahaya. Tang Tian menjadi terpesona, teknik roh yang belum pernah terjadi sebelumnya ini yang belum pernah dia lihat sebelumnya, itu memberinya pembuka mata, hatinya memiliki kekaguman yang tak terlukiskan. Aura cahaya lebat itu seperti air yang mengalir, dan itu bahkan bisa membakar energi di udara. Bahkan momentum mengaktifkan skill itu begitu kuat dan mengejutkan. Tang Tian tidak bergerak, begitu dia memasuki area cahaya berkerumun padat, dia akan menjadi seperti ngengat yang terbang ke api. Ilusi kabur di lingkaran kilau, terbentuk ke dunia lain. Dunia api tirani. Untuk membuat, ya, menciptakan dengan sendirinya adalah energi yang sangat kuat. Tang Tian tiba-tiba menyadari di dalam hatinya, penciptaan adalah aspek terkuat dari wilayah roh, namun, wilayah rohnya adalah roh bentuk, bahkan jika dia ingin menciptakan sesuatu, itu akan menjadi si bodoh kecil melakukannya, mungkinkah dia benar-benar tidak punya cara lain? Apakah dia benar-benar tidak berguna? Tidak, pasti ada jalan. Tang Tian tidak berdamai, dia memeras jus otaknya dan memikirkan ide lain. Buat. Perlahan-lahan, ide gila terbentuk di kepalanya. Mungkin. Si kecil bodoh tidak memikirkannya, Ye Zhaoge sebenarnya sangat kejam, menyebabkan ekspresinya berubah. Tang Tian tidak tahu seberapa kuat Glimmer adalah, bagaimana dia tahu. Tingkat kekuatan Ye Zhaoge berada di luar harapannya. Kenapa dia begitu sial belakangan ini? Memilih seseorang secara acak, yang ternyata sangat kuat. Jika itu dia yang mengendalikan tubuh, dia mengakui dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Ye Zhaoge, namun, tubuh itu sekarang dikendalikan oleh si bodoh. Bajingan. Orang bodoh. Tepat ketika Little Fool terganggu sampai batasnya, suara Tang Tian tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Dalam suara itu, tidak ada sedikit rasa takut, tetapi itu adalah keinginan. Idiot, tahukah kamu apa itu, Glimmer, adalah? Kumpulkan energi untuk berkumpul di tanganku, sebanyak mungkin. Nada bicara Tang Tian penuh dengan kepercayaan diri. Little Fool berpikir untuk memberitahunya untuk tidak membuang energinya, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Energi yang melonjak, berkumpul seperti air yang mengalir di tangan Tang Tian. Melihat segudang resimen cahaya debu halus, seperti kepingan planet berwarna, mengepung tinju Tang Tian dan mulai berputar di sekitarnya. Lebih. Tang Tian berlanjut. Ini adalah batas kendalimu. Little Fool berkata dengan dingin, jika aku menambah energi lagi, energi yang dikembangkan akan membahayakan tubuh kamu. Si kecil bodoh di masa lalu sama sekali tidak tahu tentang wilayah roh, namun si kecil bodoh sekarang sudah bisa melihat melalui misteri Ursa Major Stars Umbrella. Dia baru sadar sekarang, mengapa konstelasi besar Ursa dipuji sebagai tiran yang tak seorang pun berani memandang rendah di masa lalu. Di era seniman bela diri, Ursa Major Stars Umbrella seperti sebuah pintu, yang membantu seniman bela diri masuk ke dunia orang suci. Setelah memasuki dunia orang suci, payung bintang besar Ursa akan dibalik ke dunia lain, meskipun payung bintang besar Ursa tidak mengandung teknik roh apapun, itu berisi warisan ortodoks spesifik sebagai inti dari asalnya, rasi bintang besar Ursa mewariskan inti paling asli dari asalnya, bintang-bintangnya.
Bintang-bintang payung bintang besar Ursa berputar-putar tanpa henti, itu adalah sasaran terbaik pemahaman. Para Santa perlu memulai pencerahan mereka dari dalam untuk mencapai teknik roh mereka sendiri. Little Fool bangun terlambat, dia belum pernah mencerahkan serangkaian teknik rohnya sendiri. Namun, dia memang memiliki beberapa keuntungan, yang merupakan bobot bintang-bintang. Energi dalam tubuhnya sudah memiliki jejak karakteristik berat, itulah sebabnya dia bisa mengatakan itu. Tidak masalah, lanjutkan, aku sudah memikirkan bagaimana cara mengalahkannya. Nada bicara Tang Tian pasti dan bersemangat. Mustahil. Si kecil bodoh awalnya tidak percaya, bahkan dia tidak tahu bagaimana mengalahkan Ye Zhaoge, bagaimana orang bodoh ini memikirkannya. Segera, Tang Tian mengejarnya. Little Fool meluruskan dirinya, menambahkan gelombang energi yang keras, yang dengan ganas menusuk tinju Tang Tian. Setelah menelan begitu banyak batu bintang, energi di tubuh Little Mob sangat mengejutkan. Tang Tian hanya merasa tinjunya semakin ketat. Energi berputar dan mengepalkan tinjunya, memunculkan kekuatan yang menakutkan. Tang Tian merasa seolah-olah dia dimasukkan ke dalam benda berat yang tak terhitung jumlahnya dan hancur tanpa perasaan. Dia bahkan bisa mendengar suara tinjunya dihancurkan. Tidak cukup, ayo lagi. Mata Tang Tian memancarkan warna gila, bagaimana mungkin dia tidak merasakan kekuatan lawan. Tapi, Ye Zhaoge, aku dipukuli olehmu dengan sangat buruk terakhir kali, bagaimana aku tahan dipukuli olehmu lagi? Masalah seperti itu, hanya memalukan. Musuh berada di jalan sempit bukan hanya pepatah. Meski begitu, pikiran gila muncul di otaknya, membuatnya gemetaran tanpa sadar, itu terlalu gila. Pak, tinjunya meledak, darah ditembakkan kemana-mana, bahkan Zero Energy Body Tang Tian tidak bisa menahan kekuatan bintang yang seperti itu. Tang Tian tiba-tiba tidak punya perasaan, tatapannya yang gila dan menyala menatap kilau lingkaran yang tidak terlalu jauh. Hampir semua tatapan orang tertarik pada Ye Zhaoge, kilau terkenal. Untuk bisa menyaksikannya secara langsung, tidak akan ada kesempatan lain seperti ini, tidak ada yang tahan untuk mengalihkan pandangan mereka. Relatif, aura Tang Tian jauh kurang dan sangat redup. Kabut itu menghilang, dalam kilauan kabur, Ye Zhaoge yang berkilau dalam ribuan sinar cahaya seperti dewa pertempuran. Tang Tian menjilat bibirnya seperti monster, orang bodoh, kita akan menyerang. Orang bodoh kecil yang berada di dalam tubuh memiliki wajah yang penuh kejutan, orang bodoh ini sangat gila. Biaya. Shosh. Sosok Tang Tian tiba-tiba menghilang, berteleportasi. Tang Tian tiba-tiba muncul di lingkaran cahaya, menarik seruan kaget. Dibandingkan dengan Glimmer, meskipun Blink tidak murah, itu dianggap bukan apa-apa. Hanya saja semua orang yang sebelumnya merasa bahwa orang asing itu, pasti tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tetapi ketika dia berkedip, semua orang tahu bahwa mereka telah meremehkan orang yang biasa-biasa saja. Tapi, mengisi ke dalam lingkaran Glimmer, bukankah itu bunuh diri? Sebuah cahaya melintas melewati mata Ye Zhaoge, lingkaran cahaya adalah wilayahnya, sehingga dia bisa mendeteksi kapan Tang Tian menerobos masuk. Benar-benar bodoh, dalam lingkaran cahaya ini, kemampuan bertarungnya 2 kali lipat. Pedang di tangannya terbungkus dalam cahaya, dia tiba-tiba mengangkatnya, seolah-olah dia telah meramalkan sebelumnya, mengiris langsung ke depan Tang Tian, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya diaduk, jarum sehalus rambut memasuki pedang, menyebabkan cahaya pedang meletus. Tang Tian tersenyum, tanpa menghindar dia meninju ke arah cahaya pedang dan menyerbu ke arah pedang cahaya, energi di tinjunya, tiba-tiba meletus, tapi Ye Zhaoge jelas meremehkan kekuatan tinju Tang Tian. Apa yang begitu tak terduga adalah, kekuatan tinju Tang Tian, tiba-tiba meledak. Itu meledak tepat di tinjunya. Bang! Energi ledakan, membuat Tang Tian tidak nyaman, bahkan dengan tubuh energi nolnya, tinjunya terkoyak, darah segar mengalir kemana-mana, namun seolah-olah dia tidak bisa merasakannya, ketika tinju lain datang. Ye Zhaoge tertangkap basah, tubuhnya bergerak mundur 5 langkah tanpa terkendali. Sampai saat ini, dia melihat mata Tang Tian memiliki tatapan gila seperti monster. Orang ini. Ye Zhaoge bereaksi cepat, hampir pada saat yang sama, dia mengacau dan mengayunkan pedangnya. Kilau di sekitarnya sekali lagi tertarik, dan memasuki pedang, menyebabkan cahaya pedang meledak lagi. Boom! Ledakan lain, tangan kiri Tang Tian juga terkoyak. Ye Zhaoge pindah kembali. Orang bodoh. Tang Tian berteriak dengan marah. Dia menuduh, energi tangan kanannya tiba-tiba melonjak, itu sebenarnya bahkan lebih intens dari sebelumnya. Tidak ada perubahan, hanya energi yang paling murni, sekali lagi meledak saat keduanya bersentuhan. Serangan bunuh diri. Ye Zhaoge mengangkat alisnya, jenis serangan ini, tidak ada artinya sama sekali. Serangan ini, tinju lawan akan dianggap mati. Jelas lengan kanannya sudah kehabisan energi untuk berperang. Itu berarti ada satu serangan lagi. Rupanya serangan kiri lawan tiba pada waktu yang dijadwalkan, lagi-lagi meledak tanpa kualitas teknis. Mari kita lihat pola lain apa yang kamu dapatkan. Tunggu. Ekspresi wajah Ye Zhaoge berubah, cahaya di sekelilingnya benar-benar menghilang, dia mengangkat kepalanya dengan cepat, hanya untuk melihat lawan tersenyum padanya. Idiot,
Walaupun aku tidak bisa membuat, tapi aku bisa menghancurkan. Apa yang aku hancurkan adalah ruang yang telah diciptakan domain roh kamu. Ada satu serangan lagi. Orang bodoh. Sosok Tang Tian bergerak sekali lagi, Ye Zhaoge yang kehilangan lingkaran Glimmer sangat lambat. Gelombang fluktuasi energi berkembang dari kirinya, Ye Zhaoge tidak berpikir dan langsung menyerang dengan pedangnya, tidak ada apa-apa di sana. Tidak baik. Ekspresi wajah Ye Zhaoge berubah, bang, sebuah kaki diam-diam menghantam punggungnya, kekuatan besar membuatnya terbang lebih dari 30 meter, sebelum ia menenangkan diri. Itu keheningan, semua orang menatap kosong pada darah segar di tangan Tang Tian. Dia tersenyum, menggambarkan penampilan yang tidak berbahaya dan jujur. Hei, sudah 20 kali mogok, aku akan mengambil barangnya, terima kasih. Tang Tian berputar-putar sebelum kembali ke kamp. Di perkemahan, para seniman bela diri semua dalam keadaan ketakutan, energi riak dari pertarungan antara orang-orang kudus sangat menakutkan, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh para seniman bela diri di bawah para kudus. Pertempuran itu di tingkat lain, sisa-sisa akibatnya masih tertinggal di udara, bahkan sisa-sisa ini, untuk seniman bela diri yang bukan orang suci, merasa tidak nyaman. Hanya Ding Chen memperhatikan kembalinya Tang Tian, selama ada gerakan sekarang, Ding Chen akan selalu memperhatikan jika Tang Tian ada di sana. Karena itu ketika dia melihat Tang Tian muncul di kamp, Ding Chen tanpa sadar menelan ludahnya. Gagasan berani muncul dengan pemikiran berani, apakah suara dan kegiatan yang disebabkan oleh bos besar? Pikiran ini terlintas di benaknya, dia menertawakan kegilaannya sendiri, mungkinkah hujan dan angin dibuat oleh bos besar? Dia menertawakan mentalitasnya sendiri. Meskipun Big Boss mampu, orang-orang kudus juga sangat kuat, masih ada kelompok bela diri terhormat, dan Onyx Soul, karena senjata besar ini, bos besar pasti pergi untuk bergabung dengan kesenangan. Begitu Tang Tian kembali ke kamp, dia masuk ke ruang pelatihan, dan berkata, jangan ganggu aku. Tangan Tang Tian terkoyak, tulang-tulang putihnya terungkap, darah segar berceceran di mana-mana. Tang Tian menyeringai, dia dalam kesakitan sehingga dia menghembuskan udara dingin, tapi wajahnya masih menyala karena kegembiraan. Pertempuran hari ini, akhirnya menyelesaikan pertanyaan yang paling penting, ke arah mana dia harus menuju. Tentu saja, itu kehancuran. Wilayah rohnya adalah Little Fool, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan, karena dia tidak bisa menciptakan, maka dia akan menghancurkan. Orang lain akan merasa bahwa dunia kehancuran tidak tinggi, tetapi Tang Tian merasa itu tidak seberapa, karena seseorang harus mengambil satu langkah pada suatu waktu. Dia bukan jenius kelas dunia, mencapai langit dalam satu langkah bukanlah apa yang akan dia pikirkan. Untuk dapat bertarung dan menunjukkan penggunaannya sudah cukup untuk membuatnya sangat bahagia. Masalah tentang menciptakan, akan diserahkan kepada Little Fool. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia akan fokus menjadi perusak. Jika dia bisa menghancurkan domain roh orang lain, maka itu akan sangat kuat. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia, tetapi rasa sakit dari kedua tangan, membuatnya mengalihkan perhatiannya. Cedera itu tampak sangat mengerikan, tetapi sebenarnya, itu tidak seserius yang dipikirkan orang. Dia memiliki tubuh nol energi, jadi luka yang disebabkan oleh energi tidak akan terlalu kuat padanya, dan lebih jauh lagi, kemampuan penyembuhan dirinya sangat kuat. Namun, kemampuan penyembuhan dirinya sendiri juga perlu diisi ulang, yang dilakukan dengan memakan sejumlah besar makanan. Tidak hanya tubuhnya yang tidak dapat disembuhkan dengan energi, tetapi juga energi yang dipukul mundur, karenanya ia membutuhkan makanan dalam jumlah besar, untuk memulihkan tubuhnya. Untungnya Tang Tian telah mempersiapkannya lebih awal, Ding Men dan yang lainnya telah melakukan penelitian komprehensif tentang zero energy bodinya. Tang Tian sangat menyukai tubuh nol energi, meskipun dia tidak bisa menggunakan teknik roh, namun dia tidak perlu khawatir tentang cedera terlalu banyak, selama itu tidak fatal, tidak akan ada banyak masalah. Memikirkan kembali ketika Ye Zhaoge memamerkan tubuh mayatnya, mata Tang Tian menjadi merah memikirkannya. Tidak perlu khawatir terluka, bisa membiarkan dia mengambil inisiatif lebih banyak selama pertempuran, untuk pejuang tipe ofensif yang mengamuk seperti dia, itu hanya yang terbaik, serangannya bisa lebih berani. Anak muda seperti Tuhan, harus mencari nafkah melalui pelanggaran. Petik 2. Orang bodoh, aku akan menyerahkan pertahanan kepadamu, ayo. Aha, sudah diputuskan. Si kecil bodoh melayang di depan Tang Tian, menatap orang bodoh ini dengan diam, pertarungan masih berputar-putar di kepalanya, sebenarnya, ketika berbicara tentang teknis, itu tidak rumit tentang pertempuran. Hanya itu, keberanian dan tekad yang diperlihatkan oleh orang bodoh dalam pertempuran, telah sangat berdampak padanya. Menurut kekuatan, si bodoh sama sekali tidak memiliki margin untuk berjuang, bagaimanapun, orang ini benar-benar menang. Keinginan orang ini untuk bertahan hidup, sudah sangat kuat untuk keadaan seperti itu. Si bodoh kecil diam, jika itu dia, bisakah dia menang? Si kecil bodoh merasa kemungkinannya rendah, seperti saat itu, dia sudah mulai berpikir untuk mundur. Kenapa dia tidak memikirkan itu? Orang bodoh akan menggunakan metode seperti itu untuk menyelesaikan pertempuran.
Pikiranmu tidak buruk, jalan untuk menghancurkan, itu cocok untukmu. Suara kekanak-kanakan, namun mengandung suasana yang rumit. Sambil makan dengan gila, Tang Tian bertanya dengan suara teredam, apa gunanya tulang suci? Pikiran dan Little Fool-nya saling terkait, ketika lelaki tua dari Honorable Martial Group mengeluarkan tulang suci, ia merasakan gejolak dalam suasana hati Little Fool. Untuk meningkatkan nilai semangat, mood Little Fool kembali normal, kamu dapat secara dramatis meningkatkan nilai roh aku. Apa itu nilai roh? Tang Tian bertanya sambil melahap makanannya. Ini adalah nilai transformasi energi dari domain roh. Suara kekanak-kanakan Little Fool, sangat menggemaskan, kamu dapat memperlakukan domain roh sebagai ruang khusus, nilai roh adalah ukuran ruang ini. Semakin besar ruang, semakin banyak teknik roh yang bisa kamu latih. Nilai roh aku tidak tinggi, hanya 10. Tulang santo ini datang pada waktu yang tepat. Petik 2. Semakin besar nilai roh semakin baik. Tang Tian terus makan, bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Iya, si bodoh duduk di samping Tang Tian, mengambil tulang suci dan memakan tulang itu seperti makan biskuit. Namun, dia memakannya sangat lambat, dengan ekspresi serius. Sosok besar dan kecil duduk berdampingan, menggunakan postur yang sama, bahkan ekspresi makan sesuatu sangat mirip. Aku puas. Tang Tian mengangkat tangannya dan berteriak. Rasanya tidak enak. Si kecil bodoh menjilat bibirnya. Matanya memelototi tatapan yang sangat istimewa, itu benar-benar tulang suci, nilai roh aku meningkat menjadi 15. Meski begitu, masih ada tanda di dalamnya, aku perlu waktu untuk menghapusnya. Tanda pada tulang suci adalah hal yang sangat baik. Petik 2. Bagus, itu bermanfaat untukmu. Tang Tian berkata, bagaimana dengan kartu teknik roh itu? Little Fool mengangkat alisnya, itu lebih baik daripada bling, tetapi nilai rohku tidak cukup tinggi. Tiba-tiba, leher Tang Tian menggantung kalung dengan bentuk kelinci perak, itu sedikit gemetar, itu adalah bel. Setelah beberapa saat, Tang Tian tersenyum, siapa tahu, mungkin kita bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Tang Tian benar-benar tidak memikirkan seberapa besar ombak yang diciptakan pertempuran di kota dingin kuno. Ye Zhaoge, Glimmer 20 serangan, dan kalah. Berita itu menyebar ke kota dingin kuno seperti badai, perasaannya benar-benar melebihi harapan Tang Tian. Dengan penampilan Glimmer itu sudah mengejutkan banyak orang. Bakat dan kekuatan Ye Zhaoge jauh lebih kuat daripada rumor. Dibandingkan dengan orang-orang suci perunggu yang matang, nilai roh Ye Zhaoge sangat rendah, pemahamannya tentang teknik spirit masih sangat dangkal, metode serangannya sangat sederhana dan menunjukkan banyak kelemahan. Namun meski begitu, kemampuan pertempuran Ye Zhaoge mengejutkan, sama sekali tidak seperti apa yang bisa dibandingkan dengan orang kudus. Orang-orang suci yang bisa menang melawan Ye Zhaoge jelas bukan bangsawan, namun, wajah yang tidak dikenal dan roh bentuk, bahkan tidak meninggalkan nama sebelum mereka pergi. Beberapa orang mencoba mengikuti secara diam-diam, tetapi pihak lain menggunakan lautan awan untuk menyingkirkan mereka. Namun, perdebatan sengit yang disebabkan oleh pertempuran tidak berakhir di sana. Kekuatan orang ini, dibandingkan dengan Ye Zhaoge tidak memiliki banyak perbedaan. Ye Zhaoge terlalu ceroboh, jika dia menggunakan Glimmer sejak awal, hasil pertempuran akan menjadi cerita lain. Orang misterius itu sangat pintar, dia tahu bahwa dia bukan lawan Ye Zhaoge ketika membandingkan dengan kekuatan penciptaan, maka dia menggunakan metode lain, yang menghancurkan, kesulitan menghancurkan bahkan lebih rendah dari penciptaan. Meskipun ada perbedaan besar dalam hal batas, tetapi dalam tingkat pertempuran ini, perbedaannya tidak begitu besar. Dia berhasil, dengan menggunakan energi dalam jumlah besar untuk meledak secara langsung, yang merusak Glimmer lawan yang diciptakan oleh domain rohnya. Petik 2. Meminjam perubahan pikiran lawan, menggunakan tekanan dari bling yang tiba-tiba, pemogokan pada akhirnya adalah teknik kecil, menggunakan fluktuasi kekuatan untuk membujuk Ye Zhaoge, dalam kenyataannya ia menggunakan kakinya untuk menyelesaikan pertempuran. Juga, kita dapat mengatakan bahwa kontrol energi roh formulir sangat mahir. Petik 2. Membiarkan lawan mengendalikan ritme pertempuran adalah gerakan Ye Zhaoge yang paling ceroboh. Meskipun ada perbedaan dalam hal kemampuan bertarung, tapi Ye Zhaoge tidak kalah dalam ketidakadilan, penggunaan teknik pertempuran oleh lawannya melebihi dia, yang paling penting, niat bertarung lawan lebih kuat, untuk menghancurkan lingkaran Glimmer Ye Zhaoge, dia bahkan tidak ragu untuk mengorbankan kedua tangannya, keberanian seperti ini, bukan seperti yang dimiliki orang pada umumnya. Di atas semua itu, lawan memiliki tubuh yang kuat, itu adalah ledakan yang hebat, harga yang dibayarkan oleh dua tangan yang terluka bisa dilihat. Petik 2. Pemahaman orang suci tentang pertempuran, dibandingkan dengan orang-orang biasa lebih mendalam, dan dengan sangat cepat, penguraian profesional disiapkan di pasar. Bagaimana kamu melihatnya? Pria parubaya itu bertanya pada Tongge. Tongge tersenyum sedikit, sangat profesional, penjelasannya sangat jelas. Pencerahan Ye Zhaoge tentang Glimmer, nilai rohnya lebih dari 25, ia baru saja melangkah ke tingkat suci dan sudah begitu kuat, itu sudah kuat. Itu juga berarti lawannya bahkan lebih kuat. Petik 2. Pria parubaya itu menolak berkomentar, jika kamu melawan dia, apakah kamu akan percaya diri? Senyum di wajah Tongge menghilang,
Ia mengungkapkan ekspresi yang sangat serius, ia memikirkannya, ekspresinya rumit, tidak pasti, lawannya sangat gila, dan sangat mampu menggunakan kelebihannya sendiri. Orang-orang seperti ini adalah yang paling sulit untuk menangani. Meski begitu, sangat sulit untuk menebak kartu truf apa yang dimilikinya. Form spirit lawan, hampir tidak menampilkan apapun. Aku memiliki kecurigaan aku sendiri sekarang, apakah ia mempertahankan kekuatannya atau tidak. Meskipun dia mengorbankan tangannya, tapi aku curiga, baginya, mungkin hanya akan menjadi semacam pilihan. Petik 2. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya, aku merasa terhibur bahwa kamu bisa melihatnya. Dia datang untuk mata Sextans, aku memiliki semacam perasaan, orang ini tidak mudah. Petik 2. Mehm. Tongge mengangguk dengan serius, aku akan berhati-hati. Pria parubaya itu berkata, aku memeriksa, deposit harta yang disimpan oleh Sextans Ai, tidak boleh menjadi deposit harta tingkat tertinggi, hukum roh juga lebih cocok untuk orang suci perunggu, jika kamu tidak mendapatkannya, jangan berkecil hati. Petik 2. Tuan, kamu kehilangan kepercayaan pada muridmu begitu cepat. Tongge tertawa. Bukannya aku kehilangan kepercayaan diri. Lelaki parubaya itu menggelengkan kepalanya, meskipun kita tidak tahu asal-usul lawan, tetapi untuk menjadi begitu berani dan mengabaikan hidupnya, aku pikir dia tidak boleh menjadi murid dari manapun. Hukum roh sulit diperoleh, tetapi kamu masih bisa mendapatkannya jika kamu memikirkan sebuah ide. Petik 2. Tongge tidak membalas, dia berbalik dan bertanya, dia benar-benar akan datang. Kamu akan tahu nanti, kata pria parubaya itu. Penampilan yang digunakan Tang Tian ketika melawan Ye Zhaoge, berjalan di jalanan, begitu dia muncul, itu menarik sedikit kegemparan. Tang Tian yang menang melawan Ye Zhaoge, reputasinya melambung tinggi. Saudara ini, tidak yakin dari mana kamu berasal. Aku dari Libra Constellation. Petik 2. Aku dari rasi bintang Cancer. Aku dari kelompok-kelompok kekuatan lainnya mungkin masih takut pada kelompok bela diri terhormat, tetapi untuk kelompok-kelompok kekuatan seperti 12 istana ekliptik, mereka bahkan tidak peduli, mereka semua melemparkan simbol perdamaian ke Tang Tian, bakat yang bisa mengalahkan Ye Zhaoge dengan bakatnya, Glimmer, bakat seperti itu, jika mereka tidak mengundangnya, mereka pasti buta. Tang Tian tiba-tiba mengalami kesulitan berjalan maju. Tang Tian menghabiskan banyak energi dan memisahkan semua orang yang penuh gairah. Dia merasa sangat bahagia, benar-benar anak muda yang seperti dewa, untuk dapat menarik begitu banyak mata kemanapun dia berjalan. Ketika Tang Tian yang menikmati ketenaran muncul di restoran, restoran segera jatuh ke dalam keheningan singkat. Tatapannya menyapu seluruh kerumunan, sebelum dengan cepat menemukan sasarannya dan berjalan ke arah dua orang. Selamat datang, Baginda. Tongge berdiri dan membungkuk. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kaulah yang ingin membeli daun. Di restoran yang tenang, suara Tang Tian dapat didengar di mana-mana. Semua orang pada awalnya terkejut, tetapi segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan, mereka kemudian ingat bahwa jarahan perang adalah persis seperti itu. Hanya dalam kalimat singkat itu, siapa yang tahu berapa banyak hati itu bergerak. Daun juga merupakan produk dari Honorable Martial Group, di antara kartu teknik roh suci perunggu, selain Glimmer, yang bisa menekannya, tidak ada kartu lain yang bisa mengalahkannya. Itu adalah eksistensi teratas di antara kartu-kartu teknik roh perunggu, siapa yang tidak menginginkan kartu teknik roh seperti itu. Untuk kartu teknik roh seperti daun itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah muncul di pasar, karena bahkan di grup marsial terhormat, itu bukanlah sesuatu yang semua orang bisa dapatkan. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kartu teknik roh yang begitu berharga. Siapa yang tidak akan dipindahkan? Satu-satunya orang yang ketakutan adalah orang-orang grup marsial terhormat, menyebabkan mereka kesal, akibat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung siapapun. Tapi di luar kelompok orang, mereka secara alami tidak takut terhadap grup marsial terhormat. Iya, Tongge menjawab dengan gembira. Hanya pertukaran, aku tidak menjual. Tang Tian berkata dengan lugas, jangan berdiskusi dengan aku tentang koin bintang. Tongge tersenyum ketika mengeluarkan dua benda, tulang suci ini, tidak seperti tulang santo patah yang dimiliki Yu Tua, ini berasal dari santo pedang perak Zhao Zifei dari Aquarius Constellation, tulang sendi kedua jari tengah pada tangan kanannya. Dalam hidupnya, Zhao Zifei dipuji sebagai SWOT investigator, tulang suci ini memiliki jejak. Selain itu juga dapat memberikan roh formulir kamu untuk meningkatkan nilai rohnya setidaknya 10. Petik 2. Sein Bond sangat indah seperti porselen, tanpa cacat seperti batu giok, dengan desain dekoratif perak samar di atasnya. Pegangan payung ini, juga sangat luar biasa, sebelum konstelasi Leo kuno jatuh, seorang suci memiliki orisinalitas untuk mendapatkan tombak Leo sebagai pegangan, Libras Bronze Whip sebagai lunasnya, Scorpios Bronze Silk tipis sebagai permukaan payung, menciptakan semangat harta. Siapa yang tahu bahwa, Santa ini akan bertemu pada musibah yang tidak menguntungkan, dan hanya tinggal dengan tombak perunggu Leo Constellation yang melekat pada pegangan payung ini. Meskipun harta perunggu dalam bentuk embrioniknya, tetapi setelah mengalami 20 tahun marah dan dipelihara oleh domain roh dan diukir dengan hati-hati, itu telah menjadi sesuatu yang luar biasa, dan hanya dapat ditemukan dan tidak dicari.
Petik 2. Pegangan payung merah tua itu seperti karang, campuran merah darahnya, seperti kemarahan singa, ki yang penuh gairah dan tirani bocor. Semua orang di restoran mengalihkan pandangan mereka ke dua harta, mereka tidak bisa berhenti melihat dari ketertarikan mereka, napas mereka yang berat terdengar. Harta karun yang dibentuk menjadi embrio, ditempa oleh domain roh dan menjadi harta roh. Spirit Treasures dilahirkan melalui rasi bintang, dan secara alami membawa beberapa fragmen hukum. Roh yang lahir dari kekuatan bintang, hanya bisa digunakan oleh seniman bela diri yang bukan orang suci, mereka tidak bisa mengubahnya. Tapi setelah dianugerahkan sebagai orang suci, menggunakan domain roh, mereka kemudian bisa mengubahnya melalui tungku roh bela diri. Menguasai harta roh juga merupakan keterampilan yang sangat mendalam, setiap orang memiliki domain roh yang sama sekali berbeda, dan itu berarti setiap tungku berbeda, jadi mengubah harta menjadi harta roh secara alami akan menghasilkan hasil yang berbeda. Tapi, zaman sekarang sistem teknik bela diri telah berkembang ke zaman saat ini, penempaan harta roh juga telah mengembangkan beberapa metode, dan sistemnya sangat besar. Tang Tian sangat asing dengan hal-hal semacam ini. Tapi, meskipun dia tidak mengerti, itu terdengar sangat mengesankan dan kuat. Terima dia. Suara kekanak-kanakan Little Fool terdengar di hati Tang Tian, itu bersemangat dan tegas. Tang Tian hendak membuka mulutnya, ketika tiba-tiba sebuah suara keluar dari belakang, tunggu. Tatapan semua orang di restoran langsung tertarik pada orang yang berteriak, tahan, dan semua berbalik untuk melihat ke belakang Tang Tian, semuanya langsung menjadi sunyi. Secara mengesankan, itu adalah Rongbo dan Ye Zhaoge. Tetua Onyx Soul membeli kami, daun itu tidak terlalu cocok. Rongbo tertawa, seolah-olah dia adalah orang tua yang ramah. Semua orang dengan mata serakah segera memerah karena keserakahan mereka. Kedua orang itu sebenarnya adalah tetua jiwa Onyx. Berpikir tentang bagaimana mereka berpikir ingin berurusan dengan dua tetua jiwa Onyx, hati mereka semua mulai bergetar. Hati Tang Tian juga terkejut, jadi mereka berdua berasal dari Onyx Soul. Tapi dia tidak punya perasaan, semua orang menahan rasa takut terhadap Onyx Soul, tapi dia tidak punya perasaan untuk mereka, hanya sedikit bergerak. Seperti yang diharapkan dari para tiran, dengan santai mengeluarkan dua benda yang merupakan harta karun. Tetapi bagi Rongbo untuk membawa Ye Zhaoge ke sini, menyebabkan Tang Tian segera berhati-hati, wajahnya dipenuhi dengan kehati-hatian, apakah mereka berdua berencana untuk mengambil barang-barang mereka kembali. Dia telah membuat rencana untuk melarikan diri saat ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang tahu minat Onyx Soul pada grup marsial terhormat. Membawa daun kembali untuk mempelajarinya sebentar, siapa tahu mungkin kita bisa belajar beberapa teknik roh cahaya. Pria parubaya itu berkata tanpa bersembunyi dari topik tabu, mengangkat wajahnya, dia mencibir, jangan bilang bahwa klan Elder Rong menyesal. Penyesalan. Hehe. Rongbo tertawa ketika mendengarnya. Tetuamu menatapku. Kerugian adalah kerugian, itu bukan masalah besar, ketika aku masih muda, aku kehilangan begitu banyak aku hampir kehilangan celana aku juga. Petik 2. Dia segera tertawa ke arah Tang Tian, adik laki-laki jangan terlalu cemas, dalam hal apapun aku adalah seorang tetua dari grup marsial terhormat, memberi aku beberapa wajah bukanlah sesuatu yang akan kamu sesali. Lalu, apakah tetua Rong di sini untuk minum teh? Tetuamu berkata dengan sinis. Haha, aku di sini untuk menghentikan kartu teknik roh grupku agar tidak jatuh ke tangan musuhku. Rongbo tertawa ke arah Tang Tian, karena tetua jiwa Onyx telah menetapkan harga, maka aku sebagai tetua klan marsial yang terhormat juga harus bisa menetapkan harga. Ya ampun, Tang Tian senang, tentu saja kamu bisa. Tolong bertarung. Tolong bertarung. Si kecil bodoh bisa mendengar bisikan Tang Tian, dan tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya, bagaimana mungkin seseorang yang mulia seperti aku bercampur dengan seorang bajingan. Tetua Rongbo tertawa, tetuamu bersedia menghabiskan tabungannya yang diperoleh dengan susah payah, maka aku tidak akan menjadi tidak hadir juga. Astaga. Beri aku harga tinggi, harga tinggi. Mendengar teriakan gembira Tang Tian di dalam hatinya, Little Fool memutar matanya lagi, dia sudah mulai berpikir, di mana dia gagal, untuk benar-benar berada dalam tubuh orang yang jelek. Aku hanya punya satu hal, Saint Spirit. Tetua Rongbo membuang kata-katanya perlahan. Si kecil bodoh yang saat ini memutar matanya dengan wajah sombong, tiba-tiba berteriak dengan panik menerima dia. Tang Tian tidak terkejut dengan jawaban Rongbo, tetapi melompat ketakutan dari teriakan Little Fool, hei, Little Fool, dengan siapa kamu berpihak? Cepat setuju dengannya. Itu bagus sekali. Little Fool berteriak dengan tidak sabar. Tang Tian tertawa, orang bodoh, patuh, lihat apa yang aku lakukan. Klan tetuamu memandang Rongbo dengan tak percaya, dan berkata dengan dingin, kamu gila, bagaimana daun bernilai Saint Spirit? Ini tidak berharga bagimu, tapi bagiku. Rongbo tertawa, dan melambaikan tangannya, apa yang bisa aku lakukan? Aku punya banyak uang, apa yang bisa aku lakukan? Mata Tang Tian berbinar, menatap Rongbo dengan mata yang penuh gairah, aku menyukai pelanggan sepertimu. Bagaimana dengan itu, adik laki-laki? Rongbo memperhatikan tatapan penuh semangat Tang Tian, dia tidak berani percaya bahwa Tang Tian adalah seseorang yang bisa menolak tawaran semacam itu.
Aku suka itu, tapi, kamu harus menambahkan sesuatu yang lain. Tang Tian berbicara dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, aku juga ingin harta roh. Rongbu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya, apakah kamu tahu apa yang digunakan untuk Saint Spirit? Aku tidak tahu, tapi sepertinya sangat kuat. Tang Tian menggelengkan kepalanya dengan jujur. Jadi seperti itu, sepertinya aku bertemu dengan seseorang yang tidak tahu, tidak apa-apa, selama dia tahu nilai Saint Spirit, dia pasti tidak akan menolak. Rongbo memperhalus alisnya dan tertawa, roh suci ini adalah wilayah roh yang ditinggalkan oleh seorang suci, penggunaan terbesarnya, adalah dapat meningkatkan nilai rohmu. Tulang sucinya di sana, dapat meningkatkan nilai roh kamu sebesar 10. Roh suci ini di sisi lain, dapat meningkatkan nilai roh kamu setidaknya 50 poin. Kamu mengerti sekarang. Petik 2. Jadi seperti itu. Tang Tian menyadari, dan anehnya menjadi lebih tegas, tapi kamu masih harus memberi aku lebih banyak. Wajah Rongbo menjadi gelap, adik laki-laki, seseorang tidak boleh terlalu serakah, tahu kapan harus berhenti dan tidak merusak hubungan yang lebih baik. Tang Tian menunjuk ke pegangan payung dan bertanya pada Rongbo, berapa kali roh suci lebih berharga daripada pegangan payung? 10 kali lebih banyak. Rongbo dengan angkuh menjawab. Kamu bahkan telah memberi aku 10 kali lebih banyak, jika kamu memberi aku satu lagi, apa masalahnya? Tang Tian berkata dengan berani dan percaya diri, seolah-olah pihak lain berhutang padanya atau sesuatu. Si kecil bodoh tercengang, ini. Dapatkah ini bekerja? Hanya untuk satu, kamu bahkan tidak ingin 10. Wajah Rongbo suram. Kamu bahkan bisa memberiku 10 sekarang, itu berarti nilainya lebih dari 10. Tang Tian menggelengkan kepalanya, sekarang aku tidak ingin hanya satu, aku ingin 3 lagi. Apakah Little Brother berpikir bahwa kelompok bela diri terhormat aku mudah ditindas? Rongbo berkata dengan dingin. Tang Tian mengulurkan 5 jari, 5 lagi. Rongbo menatap Tang Tian selama setengah hari, dan tiba-tiba tertawa, kesepakatan. Adik kecil jelas memahami niat orang, mengagumkan. Tetapi, jika kamu memperlakukan aku seperti ini, itu tidak adil. Petik 2. Tang Tian berbicara dengan percaya diri, karena kamu punya banyak uang. Senyum di wajah Rongbo membeku. Klan Eldermu tertawa mendengar suaranya, tawanya yang sembrono seperti pisau yang memotong hati Rongbo. Ye Zhaoge memandang Tang Tian dengan tenang, dia sama sekali tidak marah, dia tidak terkejut dengan tindakan pihak lain. Dalam pertempuran terakhir, dia telah menunjukkan kontrol yang luar biasa kuat atas kekuatannya, jadi dia tahu bahwa pihak lain bukanlah orang yang baik. Untuk menyaksikan sendiri tawar-menawar semacam itu, ia bahkan lebih yakin dengan skema mendalam dari pihak lain. Tetua telah mengeluarkan Roh Kudus, tetapi bukan saja itu tidak membuat pihak lain menyerah, tetapi malah membuat pihak lain menjadi lebih tegas dan perlahan-lahan memaksa Tetua untuk memberi lebih banyak. Itu adalah pertama kalinya Ye Zhaoge melihat Tetua itu terperangkap dalam situasi tanpa harapan, karena pengetahuan Tetua tentang niat orang-orang telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Lawan yang menakutkan. Si kecil bodoh benar-benar tercengang, dia menyaksikan dengan kaget ketika Rongbao mengambil harta roh lain, dan kemudian membawa Ye Zhaoge dan pergi. Pandangan Rongbao, mengapa tampak seperti sedikit keluar dari latihan dan melarikan diri. Little Fool menggelengkan kepalanya dalam benaknya, mustahil. Martial Group Clan Elders yang terhormat semuanya tidak terduga, semuanya sangat intelektual. Bagaimana dia bisa lari dari itu? Tang Tian sudah mengagumi harta roh di tangannya, itu adalah ujung tombak kecil yang halus, lebih kecil dari ukuran telapak tangannya, hitam pekat dan sederhana, membentuk-bentuk paruh gagak, tidak memiliki ornamen dan tampak seperti kualitas tertinggi. Di ujung tombak ada 2 segel vermilion, ditulis, Bernisis. Klan tetuamu yang berada di samping berkata, dia tidak menipu kamu. Itu Bernisis Spearhead baik, itu adalah harta roh yang lengkap. Harta karun bintang dari Bernisis Constellation, poin terkuatnya adalah ia bisa menjadi setipis benang, senjata jenis cambuk, dan kualitasnya bagus. Dengan cambuk perunggu ini sebagai tubuh utama, menyebarkannya ke dalam benang dan menembus ke dalam Crow Spear Corvus Constellation, itu bisa menjadi harta roh yang lengkap. Itu adalah sesuatu yang dapat kamu gunakan sekarang, barang aku yang tidak lengkap, meskipun kualitasnya lebih luar biasa, tetapi itu bukan sesuatu yang dapat kamu gunakan dalam jangka pendek. Petik 2. Suara klan tetuamu dipenuhi dengan kegembiraan, untuk bisa melihat musuh bebuyutannya kehilangan makanan, tidak ada yang lebih menyenangkan dari itu.